Miliarder datang tanpa pemberitahuan, saat makan siang dan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Bunyi kunci yang jatuh di lantai marmer bergema seperti tembakan di keheningan kuburan aula depan, tetapi tak seorang pun mendengarnya. Pak Hardy, seorang pria yang terbiasa membuat dunia bergetar di hadapannya, membeku di ambang pintu ruang makannya sendiri, merasakan darahnya mendingin di pembuluh darahnya dan pada saat yang sama mendidih di pelipisnya. Apa yang dilihat matanya tidak masuk akal, itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh stres atau mungkin lelucon kejam dari takdir. Ia kembali 3 jam lebih awal dari biasanya. Di hari Selasa biasa, berniat mengambil beberapa dokumen penting yang tertinggal dan kembali ke kantor kacanya yang dingin di pusat kota. Ia tidak menyangka menemukan kehidupan di rumah mewahnya, tidak mengharapkan kehangatan, dan jelas tidak mengharapkan apa yang ia lihat. Di hadapannya, di atas meja kayu jati impor yang tidak pernah digunakan sejak pemakaman istrinya 5 tahun lalu, tergelar sebuah pemandangan yang menentang semua aturan rumahnya. Sari, gadis asisten rumah tangga muda yang baru berusia 20 tahun, dengan seragam biru putihnya yang rapi, tidak sedang membersihkan debu atau mengilapkan perak. Dia sedang duduk, dan dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, menempati kursi yang disediakan untuk pejabat dan mitra bisnis, ada 4 anak. 4 anak laki-laki yang identik. Hardy berkedip, tak mampu memproses gambar itu. Anak-anak itu tidak mungkin berusia lebih dari 4 tahun. Mereka mengenakan kemeja biru yang terasa sangat akrab, seolah kainnya dirobek dari masa lalunya sendiri, dan celemek kecil berwarna terang yang dibuat seadanya menutupi dada mereka. Mereka adalah 4 tetes air, 4 replika yang persis sama, dengan rambut koklat berantakan dan mata besar ekspresif yang mengikuti gerakan gadis itu dengan penuh minat. "Buka lebar-lebar anak-anakku," bisik Sari dengan suara yang begitu lembut hingga dada Hardy terasa sakit mendengarnya. Dia memegang sendok besar penuh nasi kuning cerah, mengepul, dan sederhana. Sebuah kontras keras dengan kemewahan peralatan makan porselen di sekitar mereka. Itu bukan makanan orang kaya. Itu adalah makanan bertahan hidup, nasi yang diwarnai dengan pewarna murah. Tetapi anak-anak itu menatapnya seolah itu adalah emas yang ditumbuk. Sari, dengan keterampilan yang lahir dari latihan sehari-hari, menaruh sesendok ke piring masing-masing, memastikan porsinya identik secara milimetris. "Makan pelan-pelan, hari ini cukup untuk semua," katanya, membelai kepala anak yang paling dekat dengannya. Tangannya, yang bersarung tangan kuning pembersih yang biasa ia gunakan untuk menggosok kamar mandi, kini membelai wajah anak-anak dengan kelembutan keibuan yang membuat Hardy merasakan simpul di tenggorokannya. Ia seharusnya berteriak saat itu juga. Ia seharusnya masuk dengan amarah, menuntut tahu apa yang dilakukan orang asing di mejanya, mengotori perabotannya, menginvasi tempat suci kesendiriannya, tetapi kakinya terpaku di lantai. Ada sesuatu pada profil anak-anak itu yang membuatnya terhipnotis. Ketika anak di ujung kiri menoleh untuk menertawakan sesuatu yang dilakukan saudaranya, cahaya lampu gantung menerangi profilnya. Hardy merasa lantai terbuka di bawah kakinya. Hidung itu, cara bibir melengkung saat tersenyum, bahkan cara anak itu memegang garpu dengan keanggunan bawaan yang tidak sesuai dengan pakaian tambal sulamnya. Rasanya seperti melihat diri sendiri di cermin yang mendistorsi waktu dan mengembalikannya 40 tahun ke belakang. Jantung Hardy mulai berdetak dengan kekerasan yang menyakitkan, memukul tulang rusuknya seperti binatang yang terperangkap. Siapa mereka? Dari mana mereka berasal? Rumah mewahnya adalah benteng yang dikelilingi tembok tinggi dan sistem keamanan. Tidak ada yang masuk tanpa izinnya, dan namun, di sana ada 4 penyusup kecil makan nasi kuning di mejanya yang terlarang, dilayani oleh asisten rumah tangganya, seolah mereka adalah bangsawan tersembunyi dari kerajaan yang terlupakan. Pemandangan itu memiliki keintiman domestik yang terasa asing dan menakutkan baginya. Anak-anak tertawa pelan, suara mendesis yang tidak dikenal rumah itu. Sari menyeka sudut bibir mereka dengan serbet kain, salah satu serbet linen Mesir dengan inisialnya yang dibordir, dan berbicara kepada mereka tentang masa depan, di mana mereka tidak akan kelaparan ketika besar dan kuat. "Kalian akan memimpin, akan menjadi penting, tapi jangan pernah lupa berbagi nasi kalian." Hardy meremas tas kulit di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Campuran antara kemarahan dan rasa ingin tahu, yang rakus sedang menggerogotinya. Dia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Cahaya keemasan sore masuk melalui jendela-jendela besar menyinari pelayan muda, dan keempat anak itu dalam lingkaran cahaya yang hampir surgawi, sementara dia berdiri di bayang-bayang lorong,
Hantu abu-abu dalam setelan bisnis. Dia mengambil satu langkah maju. Kulit sepatu Italianya berderit di atas kayu. Suara itu tak terdengar oleh siapapun. Tetapi bagi Sari, yang hidup dalam keadaan siaga konstan, itu seperti guntur. Gadis itu menegang. Sendok berhenti di tengah jalan menuju mulut salah satu anak. Perlahan, dengan teror yang melukis wajahnya menjadi pucat pasi, dia menoleh ke arah pintu. Mata mereka bertemu. Biru sedingin es dari tatapan Hardy bertabrakan dengan koklat ketakutan dari mata Sari. Waktu berhenti. Keempat anak itu merasakan ketakutan mendadak pelindung mereka, berhenti makan serempak dan memutar kepala kecil mereka ke arah sosok agung yang menghalangi jalan keluar. Hardy tidak bisa bernapas. Sekarang setelah mereka menghadapinya, kebenaran menghantamnya dengan kekuatan kereta barang. Mereka bukan hanya anak-anak yang mirip dengannya, mereka identik. Mereka adalah 4 salinan sempurna dari dirinya, menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu yang polos dan ketakutan naluriah. Berlangganan untuk mengetahui mengapa momen ini mengubah hidup mereka, dan rahasia apa yang disembunyikan oleh darah anak-anak ini. Keheningan yang mengikuti begitu padat hingga bisa dipotong dengan pisau. Sari melompat berdiri, gerakan tiba-tiba dan putus asa yang membuat sendok beradu di atas meja. Instingnya langsung, hewani. Dia maju melindungi keempat anak kecil itu, membuka lengannya seperti singa betina yang terpojok melindungi anak-anaknya, mengabaikan fakta bahwa dia masih mengenakan sarung tangan karet kuning, konyol dalam konteks lain, tetapi sekarang tampak seperti cakar pertahanan. Pak, suaranya adalah seutas benang yang tercekat, hampir bisikan yang mati sebelum mencapai telinga Hardy. Hardy maju, dia tidak berjalan, dia berbaris. Kemarahan mulai menggantikan keterkejutan awal, invasi privasinya, penggunaan terang-terangan barang-barangnya, dan kemiripan yang mengganggu yang tidak ingin dia akui. Semuanya bercampur menjadi koktail beracun. Dia memasuki ruang makan dan suhu ruangan tampak turun 10 derajat. Apa-apaan ini, Sari? Teriakannya bergema di dinding-dinding tinggi, membuat kaca lemari bergetar. Anak-anak, yang sampai saat itu hanya menonton dengan mata terbelalak, bereaksi terhadap kekerasan suara itu. Si bungsu dari keempatnya, yang duduk paling dekat dengan Hardy, terisak kecil dan meluncur dari kursi berlari untuk berpegangan pada kaki asisten rumah tangga itu, menyembunyikan wajahnya di celemek putih seragam. 3 lainnya mengikutinya dalam hitungan detik, membentuk penghalang manusia dari tubuh gemetar di belakang gadis itu. Saya menuntut penjelasan segera. Geram Hardy berhenti di seberang meja, meletakkan telapak tangan di kayu yang dipoles, dan mencondongkan tubuh ke arahnya dengan tatapan yang menjanjikan pemecatan, tuntutan, dan kehancuran. Saya telah mempercayai Anda. Saya memberi Anda pekerjaan ketika tidak ada yang mau mempekerjakan Anda, dan inilah balasannya. Mengubah rumah saya menjadi rumah penitipan anak rahasia, memberi makan orang asing dengan makanan saya. Sari gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dia mengangkat dagunya, sebuah gerakan martabat yang kontras dengan posisi pelayanannya. Matanya penuh air mata, tetapi dia tidak membiarkannya jatuh. Mereka bukan orang asing, Pak, katanya, dengan suara yang sedikit menguat, meskipun masih gemetar. Dan saya tidak mencuri apapun yang akan Anda gunakan. Nasi itu akan dibuang kemarin karena koki bilang terlalu kering. Saya selamatkan. Saya tidak peduli dengan nasi sialan itu. Hardy memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat tempat garam melompat. Anak-anak tersentak serempak. Saya peduli dengan keberaniannya. Saya peduli melihat 4 orang asing duduk di kursi tempat ayah saya duduk. Siapa mereka? Anak siapa ini? Apakah mereka anakmu? Hardy mengamati wajah gadis itu mencari kebohongan. Dia terlalu muda, sendiri masih seorang gadis. Dia tidak mungkin ibu dari 4 anak kembar berusia 4 tahun. Matematika tidak cocok, tetapi cara dia melindungi mereka, keganasan dalam posturnya, itu adalah keibuan. Mereka keponakan saya, Pak. Sari berbohong, tetapi suaranya bergetar. Itu adalah kebohongan yang lemah, yang hancur oleh bukti visual. Hardy tertawa kering, tanpa humor. Keponakan, ulangnya dengan sarkasme. Sejak kapan keponakan Anda memakai baju bekas saya? Hardy menunjuk dengan jari menuduh ke salah satu anak yang mengintip malu-malu dari sisi Sari. Sekarang dia lebih dekat. Dia melihatnya dengan jelas. Kain kemeja anak itu memiliki pola garis-garis biru yang sangat spesifik. Itu adalah kemeja sutra Italia yang telah dibuang Hardy beberapa bulan lalu karena ada noda tinta di mansetnya.
Seseorang telah menyelamatkannya dari sampah, memotongnya, menjahitnya dan mengubahnya menjadi tunik untuk anak berusia 4 tahun. Anda tidak hanya memberi mereka makanan saya, Anda juga memberi mereka pakaian saya. Apalagi yang Anda berikan, Sari? Perhiasan saya, uang saya. Hardy mengitari meja mendekati kelompok itu dengan berbahaya. Sari mundur selangkah, mendorong anak-anak ke belakang dengan tubuhnya dengan lembut. Saya tidak pernah mencuri sepeser pun dari Anda, Pak Hardy. Teriaknya melupakan protokol untuk pertama kalinya. Pakaian itu ada di tempat sampah. Makanan itu ada di tempat sampah. Semua yang dimiliki anak-anak ini adalah apa yang Anda buang, apa yang Anda tidak butuhkan, apa yang Anda benci. Tuduhan dalam kata-katanya menghantamnya secara tak terduga. Ada kebenaran mentah dalam suaranya yang melucuti senjatanya sejenak. Tetapi kedekatan fisik dengan anak-anak membawa kembali sensasi yang mengganggu itu, pengakuan Fitzgerald. Hardy mengulurkan tangan ke anak yang paling berani, yang menatap tajam ke arah pria yang marah itu alih-alih bersembunyi. Jangan sentuh mereka, Sari memperingatkan. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Ini rumah saya dan saya akan melakukan apa yang saya mau. Hardy mengabaikan peringatan itu dan meraih pergelangan tangan anak itu. Anak kecil itu tidak berteriak, tidak menangis, hanya menatap Hardy dengan mata biru, sedalam dan setegas mata miliarder itu sendiri. Sentuhan kulit anak itu ke kulitnya mengirimkan kejutan listrik ke lengan Hardy. Itu adalah kulit yang lembut, tetapi lengannya kurus, terlalu kurus. Terlihat jelas bahwa meskipun Sari berusaha dengan nasi kuning, anak-anak ini telah mengenal kelaparan dari dekat. Hardy menatap tangan anak itu yang dia pegang dan kemudian dunia berhenti untuk kedua kalinya. Di lengan kanan anak itu, tepat di bawah siku, ada tanda lahir, bercak tidak beraturan berwarna coklat muda, dengan bentuk yang samar-samar mengingatkan pada daun maple. Hardy melepaskan lengan anak itu seolah terbakar dan tersandung ke belakang dengan kakinya sendiri. Dia mengangkat tangan ke kemejanya, meraba-raba lengannya melalui kain setelan jasnya dengan panik. Dia memiliki tanda yang sama, tepat di tempat yang sama. Tanda yang ia warisi dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya. Tanda yang seharusnya diwariskan kepada anak-anaknya, anak-anak yang ia yakini tidak pernah ada. Dia melihat ketiga anak lainnya, mencari di lengan mereka, di leher mereka. Kemiripan itu tak terbantahkan, mutlak, menakutkan. Lihat aku, Sari, kata Hardy. Suaranya tanpa teriakan, berubah menjadi bisikan serak dan berbahaya. Lihat mataku dan katakan padaku yang sebenarnya. Jangan bohongi aku lagi dengan omong kosong keponakan itu. Sari menunduk kalah. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Dia mengerucutkan bibirnya menahan isak tangis. Anak yang Hardy lepaskan melangkah maju, polos. Tidak menyadari badai yang baru saja terjadi di atas kepala mereka, mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk wajah pucat Hardy. Bapak mirip dengan foto itu, kata anak itu dengan suara tinggi dan jernih. Hardy membeku. Foto apa? Foto yang Mami Sari tunjukkan kepada kami sebelum tidur, lanjut anak itu sambil tersenyum. Dia bilang bapak baik, bapak sayang kami, tapi bapak terlalu sibuk. Sari memejamkan mata menunggu hantaman. Diam, sayangku. Jangan bicara. Pintanya mencoba menutup mulutnya dengan lembut, tetapi sudah terlambat. Anak itu melepaskan tangan Sari dengan lembut dan menatap Hardy dengan harapan yang memecah belah, jiwanya menjadi 1000 keping. Apakah bapak ayah saya? Tanya anak itu. Kata ayah melayang di udara ruang makan mewah. Berat, mustahil, tak terhindarkan. Hardy merasa kakinya lemas. Dia bersandar di sandaran kursi agar tidak jatuh ke lantai. Dia menatap Sari menuntut jawaban tanpa kata. Dan apa yang dia lihat di mata asisten rumah tangga itu mengonfirmasi ketakutan terbesarnya dan harapan terbesarnya pada saat yang sama. Katakan, perintah Hardy dengan suara serak. Katakan sekarang juga. Sari mengangkat pandangannya dengan wajah basah air mata dan mengangguk perlahan. Iya pak, bisiknya. Mereka anak-anak bapak, keempatnya. Anak-anak yang mereka bilang meninggal saat lahir. Pengakuan Sari jatuh pada Hardy seperti batu bata beton, anak-anak yang mereka katakan meninggal saat lahir. Frasa itu terulang di benaknya, memantul di dinding tengkoraknya, terdistorsi, mengejek rasa sakit terdalamnya. 5 tahun lalu ia mengubur 4 peti mati kecil yang kosong. Dokter memberitahunya karena tubuh mereka terlalu rapuh, terlalu prematur untuk dilihat. Ibunya, Bu Bernarda, mengurus semuanya sementara dia tenggelam dalam sebotol whisky, tidak mampu menghadapi kehilangan istri dan keempat anaknya dalam satu malam. Itu tidak mungkin, raung Hardy, mundur seolah Sari baru saja menamparnya secara fisik. Saya mengubur mereka.
Saya punya akta kematian. Saya punya kuburan di pemakaman keluarga. Jangan berani bermain-main dengan itu, gadis kurang ajar. Jangan berani atau saya bersumpah akan menghancurkanmu. Kemarahan Hardy menakutkan. Badai rasa sakit yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Anak-anak itu merasakan getaran kemarahannya, mulai menangis dalam diam, air mata gemuk bergulir di pipi mereka yang identik, berpelukan satu sama lain seperti anak anjing yang ketakutan. Tetapi Sari tidak mundur. Dia sudah melewati batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Dengan tangan gemetar tetapi mantap, dia membuka kancing pertama seragamnya dan mengeluarkan rantai logam berkarat murahan yang tersembunyi di balik kulitnya. Dari situ tergantung sebuah medali perak, kotor dan penyok. Tetapi tak salah lagi. Jika Bapak tidak percaya saya, percayalah pada ini, kata Sari. Mengulurkan tangan dengan medali itu ke arahnya. Suaranya pecah, tetapi matanya menahan tatapan miliarder itu. Itu dipakai Gabriel, yang tertua. Hari ketika saya menemukan mereka. Hardy menatap benda yang tergantung di jari-jari pelayan itu. Dia mengenali medali itu. Dia memberikannya kepada istrinya, Lucia, pada hari pernikahan mereka. Itu adalah karya unik yang dibuat khusus di Italia dengan lambang keluarga terukir di bagian belakang. Dengan gerakan lambat, hampir hipnotis, Hardy mengulurkan tangan dan mengambil medali itu. Logam itu terasa panas karena sentuhan kulit Sari. Jari-jarinya yang besar dan canggung berjuang untuk membuka kunci kecil itu. Ketika akhirnya terbuka dengan bunyi klik yang kering, Hardy merasa dunia miring pada porosnya. Di dalamnya tidak ada foto orang suci atau perawan. Ada foto kecil, dipotong dengan hati-hati. Dirinya dan Lucia tersenyum, bahagia, tidak tahu tentang tragedi yang akan datang. Dan di sisi lain, terukir dalam huruf miring kecil, untuk 4 keajaiban saya. Hardy mengepalkan medali itu di tangannya, merasakan tepinya menusuk telapak tangannya hingga terasa sakit. Rasa sakit fisik membantunya berlabuh pada kenyataan. Itu bukan mimpi, itu bukan tipuan. Keempat anak itu, 4 hantu yang mengenakan pakaian kompang camping yang terbuat dari kemeja lamanya sendiri, adalah darah dagingnya. Mereka adalah anak-anak yang ia tangisi selama 18 malam. Bagaimana? Tanyanya. Suaranya berubah menjadi cicitan tak dikenal. Dia jatuh berlutut di lantai, mengabaikan rasa sakit di persendiannya. Mengabaikan bahwa setelan jasnya yang mahal ternoda oleh debu lantai. Dia berada sejajar dengan anak-anak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sari juga berlutut, menghadapnya, menciptakan lingkaran yang intim dan menyakitkan di tengah ruang makan mewah itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka bertahan hidup saat melahirkan, Pak, bisiknya, menyeka air mata dari wajah anak terdekat, anak dengan tanda lahir itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit itu. Saya hanya tahu apa yang saya lihat 6 bulan lalu. Hardy mendongak, mata birunya merah karena darah menatap mata Sari. 6 bulan lalu. Di mana mereka? Siapa yang memegang mereka? Tidak ada, Pak, jawab Sari, dan kesedihan dalam suaranya begitu dalam hingga memenuhi ruangan. Mereka sendirian. Hardy menatap anak-anak satu persatu. Gabriel, yang bertanda lahir. Matteo, yang mengisap jempolnya. Lukas, yang menatap piring nasi dengan kerinduan meskipun ada drama, dan Daniel, yang bungsu, yang masih berpegangan pada kaki Sari. Sekarang setelah selubung ketidaktahuan terlepas, dia melihat detail yang ditolak oleh pikirannya untuk diproses. Kurusnya, pergelangan tangan mereka, pucatnya kulit mereka di bawah kotoran permukaan, lingkaran hitam di bawah mata besar itu. Mereka bukan anak-anak yang sehat. Mereka adalah penyintas perang yang bahkan tidak dia sadari ada. Kemarilah, kata Hardy kepada Gabriel. Anak itu ragu-ragu melihat ke Sari mencari izin. Dia mengangguk sedikit dengan senyum sedih dan mendorong. Gabriel melangkah ragu-ragu ke arah ayahnya. Hardy mengulurkan tangannya gemetar seperti daun tertiup angin dan menyentuh wajah anak itu. Kulit lembut, hangat, hidup. Dia menyusuri dengan ibu jarinya, tulang pipi, dahi, dagu. Itu menyentuh wajahnya sendiri dalam skala mini. Itu menyentuh Lucia. Kau hidup, bisik Hardy, dan air mata pertama terlepas bergulir di pipinya yang kaku, hilang di janggutnya yang terpotong sempurna. Ya Tuhan, kau hidup. Gabriel dengan kepolosan yang melucuti senjata yang hanya dimiliki anak-anak yang terlalu banyak menderita, mengangkat tangan kecil dan canggungnya dan menyeka air mata Hardy. Jangan menangis, Pak, kata anak itu. Mami Sari bilang, orang dewasa tidak menangis, mereka hanya berkeringat dari mata saat ada debu. Hardy tertawa tercekik, suara patah yang berubah menjadi isak tangis. Dia menangkap tangan anak itu
dan menciumnya sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dia menatap Sari dengan intensitas baru. Campuran rasa terima kasih yang putus asa dan kecurigaan yang masih belum hilang sepenuhnya. "Kau bilang kau menemukan mereka 6 bulan lalu," kata Hardy mendapatkan kembali sedikit ketenangannya meskipun masih berlutut. "Mengapa kau tidak datang padaku? Mengapa kau menyembunyikan mereka di sini seolah mereka penjahat? Mengapa mendandani mereka dengan sampah dan memberi mereka makan secara diam-diam? Aku adalah orang terkaya di kota. Aku bisa memberi mereka dunia." Sari menundukkan kepalanya karena malu, tetapi ketika dia melihat Hardy lagi, ada api di matanya. "Karena Bapak tidak akan percaya saya, Pak," katanya dengan kejujuran brutal. "Bapak adalah pria yang terluka, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menginginkan uang Bapak. Jika saya datang ke kantor Bapak dengan 4 anak kotor mengatakan mereka adalah anak-anak Bapak yang sudah meninggal, keamanan akan mengusir saya, atau mereka akan memenjarakan saya karena menipu, dan mereka tidak akan bertahan 1 malam lagi di jalanan. Mereka takut, mereka lapar, mereka tidak percaya pada siapapun, hanya pada saya." Hardy merasakan pukulan kata-katanya. Dia benar, dia akan mengusir mereka, akan menyebutnya gila. "Jadi kau memutuskan, apa? Membesarkan mereka di rumahku tanpa aku tahu?" "Saya memutuskan untuk membuat mereka tetap hidup," koreksi Sari dengan tegas. "Saya memutuskan untuk membawa mereka ke sini ke kamar pelayan, tempat tidak ada yang pernah masuk. Saya memutuskan untuk berbagi makanan saya dengan mereka. Saya memutuskan untuk menjahit pakaian untuk mereka dari apa yang Bapak buang. Saya memutuskan untuk menjadi ibu yang tidak mereka miliki sampai saya menemukan cara untuk memberitahu Bapak kebenarannya tanpa dipisahkan." Hardy melihat piring nasi kuning di atas meja. Nasi murah, nasi orang miskin. Namun itu adalah satu-satunya hal yang membuat pewarisnya tetap hidup. Ironinya begitu pahit hingga membakar tenggorokannya. Berlangganan untuk mengetahui tempat mengerikan di mana Sari menemukan pewaris kekayaan, mengapa nasi kuning adalah satu-satunya keselamatannya. Suasana di ruang makan telah berubah. Ketegangan agresif telah hilang, digantikan oleh suasana berat dari pengungkapan yang menyakitkan. Hardy berdiri perlahan, merasakan beban 40 tahunnya dan beban rasa bersalah yang ekstra. Dia memberi isyarat kepada Sari untuk berdiri juga. Dia tidak bisa terus melihatnya berlutut. Dia bukan lagi hanya pelayan, dia adalah penjaga hidupnya. "Ceritakan semuanya padaku," perintah Hardy. Suaranya rendah, terkendali. Suara bisnis yang ia gunakan ketika akan menutup kesepakatan sulit atau menghancurkan pesaing. Tetapi kali ini tujuannya adalah kebenaran tentang darah dagingnya sendiri, tanpa kebohongan, tanpa hiasan. "Di mana mereka?" Sari menghela napas merapikan celemeknya dengan tangan gugup. Dia melihat anak-anak yang sudah duduk kembali dan makan nasi dalam diam, merasakan bahwa badai telah berlalu, tetapi tanpa menurunkan kewaspadaan. "Itu adalah malam hujan, Pak. 6 bulan yang lalu," Sari memulai. Matanya hilang dalam ingatan. "Saya pulang terlambat dari sini. Saya sedang dalam perjalanan ke halte bus, melewati belakang restoran Italia, restoran mewah tempat Bapak biasa makan malam di hari Jumat." Hardy mengangguk. Dia tahu tempat itu. Mereka membuang bertonton makanan setiap malam. "Saya mendengar suara di tempat sampah," lanjutnya, "dan suaranya menjadi lebih keras. Saya pikir itu kucing atau tikus, tetapi kemudian saya mendengar tangisan, bukan tangisan binatang, tetapi tangisan anak. Saya mendekat dengan senter ponsel saya, dan saya melihat mereka." Hardy memejamkan mata mengatupkan gigi. Gambaran mental itu tak tertahankan. "Mereka ada di sana keempatnya, Pak. Meringkuk di antara kantong sampah hitam. Mereka basah kuyup, gemetar kedinginan." Gabriel menunjuk anak dengan tanda lahir itu. Dia mencoba membuka sekotak pizza basah untuk memberikan sepotong adonan kepada saudara-saudaranya. Mereka berkelahi dengan anjing liar untuk mendapatkan sisa makanan. Sebuah erangan keluar dari bibir Hardy. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, merasa ingin muntah. "Anak-anakku, pewaris kerajaanku, berkelahi dengan anjing demi sampah di belakang restoran, tempat dia memesan sebotol anggur ribuan tanpa berpikir 2 kali. Ketika mereka melihat saya, mereka mencoba lari," kata Sari dengan air mata mengalir bebas sekarang, "tetapi mereka terlalu lemah." Lukas pingsan di tempat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa meninggalkan mereka di sana. Jadi saya memanggil taksi, menghabiskan seluruh gaji mingguan saya untuk meyakinkan sopir, untuk membawa kami dan saya, membawa mereka ke kamar saya di sini, di rumah mewah. Saya memandikan mereka.
Airnya keluar hitam, Pak. Hitam karena kotoran dan jelaga. Mereka memiliki bekas luka di kulit mereka. Bekas luka bahwa mereka telah diikat. Diikat, kata Hardy seperti tembakan. Ya, mereka punya bekas luka di pergelangan kaki. Seolah-olah seseorang telah menahan mereka sebagai tahanan dan mereka melarikan diri. Atau seolah-olah mereka sengaja dilepaskan untuk mati. Amarah yang Hardy rasakan saat itu berbeda dari apapun yang pernah dialaminya sebelumnya. Itu bukan kemarahan sesaat yang panas. Itu adalah amarah yang dingin, penuh perhitungan, mematikan. Seseorang telah melakukan ini pada anak-anaknya. Seseorang telah menculik, menyiksa, dan membuang mereka seperti sampah. Dan dia akan menemukan orang itu dan membuatnya membayar dengan darah. Dan nasinya? Tanya Hardy menunjuk piring. Perlu mengalihkan pikirannya dari gambaran penyiksaan sejenak. Mengapa nasi kuning? Sari tersenyum sedih. Itu yang termurah yang bisa mengisi perut, Pak. Saya membeli karung besar nasi patah yang mereka jual untuk makanan hewan terkadang. Dan saya membeli kunyit dan pewarna di pasar agar terlihat cantik, agar terlihat istimewa. Saya bilang pada mereka itu nasi emas, itu ajaib dan membuat mereka kuat. Jika saya memberi mereka nasi putih saja, mereka menjadi sedih. Warna memberi mereka harapan. Selain itu, dengan gaji saya. Sari terdiam karena malu. Hardy merasakan tusukan rasa malu miliknya sendiri yang menusuknya seperti tombak. Dia membayar gaji minimum. Kadang-kadang dia lupa menandatangani cek tepat waktu. Dan dengan kemiskinan itu, dia telah memberi makan 4 mulut ekstra, pasti mengorbankan makanannya sendiri agar anak-anaknya mendapatkan nasi emas itu. Dia melihat anak-anak melahap nasi berwarna itu dengan nafsu makan yang rakus. Bagi mereka, hidangan sederhana itu adalah pesta besar. Bagi Hardy, itu adalah simbol kegagalannya mutlak sebagai ayah dan sebagai manusia. Mengapa? Tanya Hardy, suaranya serak. Mengapa kamu melakukan semua ini untuk anak-anak yang bukan milikmu? Kamu bisa saja membawanya ke polisi, ke panti asuhan. Sari mengangkat matanya dan menatap lurus ke mata Hardy dengan intensitas yang melucuti senjatanya. Karena ketika saya membersihkan wajah mereka malam pertama itu, saya melihat mata mereka. Pak, saya melihat mata Bapak di mata mereka, dan saya tahu bahwa mereka adalah milik Bapak. Dan meskipun Bapak adalah pria yang keras dan kadang kejam, saya tahu Bapak sangat menderita ketika Nyonya Lucia meninggal. Saya pikir jika saya berhasil membuat mereka bertahan hidup, jika saya berhasil membuat mereka menjadi kuat dan sehat, mungkin suatu hari saya bisa mengembalikannya kepada Bapak sebagai hadiah agar Bapak bisa tersenyum lagi. Hardy terdiam. Kesetiaan dan pengorbanan wanita ini, yang hampir tidak pernah dia lihat 2 kali dalam 3 tahun pelayanannya, tidak terukur. Dia telah menyelamatkan warisannya bukan karena uang, bukan karena kewajiban, tetapi karena belas kasihan murni dan kesetiaan diam-diam kepadanya. Tiba-tiba, Matteo, anak yang mengisap jempolnya, berbicara. Mengeluarkan jempolnya dari mulutnya dan menunjuk piring Hardy yang bahkan belum disajikan. Pak, mau sedikit? Tanya anak itu. Mendorong piringnya sendiri ke arah miliarder itu. Enak. Mami Sari menaruh bubuk ajaib. Tindakan yang begitu murni dan tanpa pamrih itu menghancurkan penghalang Hardy, seorang anak yang telah memakan sampah, menawarkan satu-satunya makanan amannya kepada pria yang memiliki jutaan di bank. Hardy mendekati meja, menyeret kursi. Salah satu kursi antik dan tidak nyaman, dan duduk di sebelah Matteo. Ya, kata Hardy dengan suara tercekat. Ya, saya mau. Saya sangat lapar. Sari bergerak cepat mencari piring bersih, tetapi Hardy menggelengkan kepalanya. Dia mengambil sendok dan makan langsung dari piring yang ditawarkan anak itu. Nasi itu hangat, lembek, dan terlalu banyak rasa bumbu murah. Tetapi bagi Hardy, rasanya seperti kemuliaan, rasanya seperti penebusan. Dia menelan dengan susah payah, merasakan makanan turun ke tenggorokannya, menyatukannya dalam ritual suci ini dengan anak-anaknya yang hilang. Enak sekali, kata Hardy menatap Sari. Ini makanan terbaik yang pernah saya cicipi selama bertahun-tahun. Tetapi kedamaian saat itu hampir pecah. Tepat ketika Hardy akan mengambil sendok lagi, suara mesin yang kuat mengaum di pintu masuk rumah mewah itu. Terdengar bunyi pintu dibanting dan langkah kaki sepatu mahal yang panik di lantai aula depan. Wajah Sari pucat pasi tiba-tiba. Anak-anak menegang, mengenali suara itu. Itu dia, bisik Gabriel dengan mata terbelalak ketakutan. Penyihir jahat. Hardy berdiri, insting protektifnya menyala maksimal. Dia tahu siapa itu.
Hanya ada satu orang yang masuk ke rumahnya tanpa pemberitahuan dan dengan arogansi seperti itu. Hardy, suara melengking Bu Bernarda bergema dari lorong. Hardy, saya dengar kamu pulang lebih awal. Kita harus bicara tentang saham perusahaan sekarang, Miss. Wanita itu muncul di ambang pintu ruang makan. Dia mengenakan pakaian Chanel yang sempurna dengan perhiasan yang bernilai lebih dari nyawa semua orang yang hadir. Dia berhenti mendadak saat melihat pemandangan itu. Tatapannya menyapu ruangan. Pelayan itu, nasi kuning, Hardy dengan sendok di tangan, dan keempat anak itu. Ketika mata Bernarda tertuju pada anak-anak, tidak ada kejutan di wajahnya. Ada teror murni dan bersalah. Dia menjadi pucat pasi dan menjatuhkan tas desainer yang dibawanya, yang jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Kamu, gumam Bernarda, menatap anak-anak seolah mereka adalah hantu keluar dari mimpi terburuknya. Tidak, ini tidak mungkin. Saya sudah memastikan. Saya sudah membayar agar. Hardy menangkap setiap kata, setiap gerakan, setiap ons, rasa bersalah di wajah ibunya. Potongan teka-teki terakhir baru saja terpasang dan gambar yang terbentuk mengerikan. Kamu memastikan apa, Ibu? Tanya Hardy. Dan suaranya sedingin es, hingga nasi di piring tampak membeku. Bernarda mundur menabrak kusen pintu, mencari jalan keluar. Tetapi sudah terlambat. Serigala telah bangun dan menemukan siapa yang telah menyakiti kawanannya. Berlangganan untuk melihat bagaimana Hardy melepaskan amarahnya pada penanggung jawab sejati penderitaan anak-anaknya dan rahasia gelap yang disembunyikan Bernarda selama 5 tahun. Membayar untuk apa, Ibu? Ulang Hardy. Suaranya bukan teriakan, tetapi gumaman mematikan, rendah dan bergetar, seperti geraman predator sebelum melompat ke tenggorokan. Dia maju selangkah ke arah Bu Bernarda, dan wanita itu, yang dikenal di kalangan atas karena ketabahan baja dan tatapannya yang mampu membekukan neraka, mundur terhuyung-huyung, berpegangan pada kusen pintu, seolah itu adalah satu-satunya jangkar realitasnya. Bernarda menelan ludah, matanya yang gelap bergerak panik dari anak-anak ke putranya lalu ke Sari, mencari jalan keluar, alasan, kebohongan yang bisa menutupi jurang yang baru saja dia buka dengan kata-katanya sendiri. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan kecepatan yang menakjubkan, menegakkan tubuh dan merapikan jaket tweed impornya, meskipun tangannya gemetar tak terlihat. Saya membayar, agar sampah ini disingkirkan dari sini. Hardy, bohongnya. Meninggikan suaranya untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Saya diberitahu bahwa pelayan itu memasukkan gelandangan ke dalam rumah. Lihat, ini tidak dapat diterima. Mengisi ruang makan Anda dengan kutu dan kotoran, saya akan panggil keamanan sekarang juga untuk mengusir mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Bernarda merogoh tasnya, mengeluarkan ponselnya dengan jari gugup. Tetapi sebelum dia bisa membuka kuncinya, tangan besar dan kuat merenggut perangkat itu dan melemparkannya dengan kejam ke dinding seberang. Perangkat itu meledak menjadi pecahan kaca dan plastik yang jatuh di atas karpet Persia. Suara benturan membuat keempat anak itu menjerit. Itu adalah suara yang memilukan, nyaring, lahir dari kepanikan absolut. Gabriel, Matteo, Lukas, dan Daniel berlari di bawah meja, merangkak di lantai yang dipoles, hingga meringkuk di kaki Sari, terisak, dan menutupi kepala mereka dengan lengan mereka. Tidak! Jangan penyihir itu, jangan pukul kami, seru Daniel. Suara kecilnya patah karena teror. Mami Sari, jangan bawa kami ke kotak gelap. Hardy membatu. Kata-kata anak itu menembusnya seperti tombak panas. Kotak gelap. Kepalanya yang sudah tua berputar perlahan ke arah ibunya. Topeng kemarahan Bernarda telah retak, memperlihatkan ketakutan primitif di bawahnya. Kotak gelap, tanya Hardy dengan napas terengah-engah. Apa yang kamu bicarakan, Ibu? Mengapa mereka begitu takut padamu? Mereka belum pernah melihatmu, kan? Bernarda membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia pucat pasi, berkeringat dingin di bawah riasan sempurnanya. Itu delusi, teriaknya akhirnya dengan suara melengking histeris. Gadis itu telah mengisi kepala mereka dengan kebohongan. Mereka anak jalanan, Hardy. Mereka gila, mereka sakit. Lihat mereka. Mereka tidak mirip denganmu sama sekali. Hardy mendekatinya, menyerbu ruang pribadinya dengan cara yang belum pernah dia berani lakukan sebelumnya. Dia bisa mencium parfum mahalnya, wangi mawar tua yang tiba-tiba membuat perutnya mual. Mereka tidak mirip denganku, bisik Hardy sambil meraih bahu Bernarda, dan memaksanya melihat ke meja tempat Sari berjongkok menghibur anak-anak. Lihat mereka baik-baik, mereka punya mataku, mereka punya dagu Lucia.
Gabriel punya tanda keluarga di lengannya. Bernarda mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman putranya seperti besi. Kebetulan, raungnya berjuang. Ini penipuan. Pelacur itu menginginkan uangmu. Kamu yang mengatur pemakaman itu. Hardy memotongnya dan pengungkapan itu menerangi pikirannya seperti kilat di malam yang gelap. Kenangan 5 tahun lalu menghantamnya dalam suksesi yang cepat. Kamu yang mengurus semuanya. Kamu yang berbicara dengan dokter. Kamu yang menandatangani dokumen. Ketika saya ingin melihat mereka, ketika saya ingin melihat anak-anak saya untuk terakhir kalinya, kamu bilang tidak. Kamu bilang mereka cacat, bahwa persalinan itu traumatis, bahwa lebih baik mengingat mereka sebagai malaikat tak terlihat. Kamu bersikeras peti mati itu tertutup. Hardy mengguncang ibunya sekali, tetapi dengan kekuatan. Mereka kosong, raungnya, dan rasa sakit dalam suaranya membuat jendela bergetar. Saya menangis di atas 4 kotak kayu kosong sementara kamu ada di sisiku, mengenakan pakaian hitam, menghiburku. Kamu melihat saya menghancurkan hidup saya, kamu melihat saya tenggelam dalam alkohol, kamu melihat saya ingin mati karena kesakitan. Dan sepanjang waktu kamu tahu mereka hidup. Bernarda berhenti berjuang. Tubuhnya menegang. Fasad ibu yang peduli benar-benar runtuh. Dan yang tersisa adalah kedinginan perhitungan matriark yang selalu mengatur benang keluarga. Dia mengangkat dagunya menatap putranya dengan jijik. Saya melakukannya untukmu, katanya dengan ketenangan yang mengerikan yang kontras dengan kekerasan saat itu. Saya melakukannya untuk nama keluarga. Saya melakukannya untuk masa depan keluarga ini. Hardy melepaskannya seolah sentuhannya membakar kulitnya. Dia melangkah mundur menatapnya seolah dia adalah monster yang baru saja keluar dari bawah tempat tidur. Untukku, tanyanya tak percaya. Menculik anak-anakku, membuang mereka seperti sampah. Itu untukku. Bernarda meludah dengan racun, menunjuk dengan jijik ke arah tempat anak-anak itu bersembunyi. 4. Anak kembar 4. Mereka tikus prematur, lemah, memalukan. Mereka akan menjadi beban selamanya. Bisakah kamu bayangkan aibnya? Pengusaha besar Hardy de la Vega, duda, menyeret 4 anak yang sakit, tidak ada yang akan menghormatimu. Tidak ada wanita dari keluarga baik yang akan menikahimu dengan membawa beban anak-anak itu. Sari, yang telah mendengarkan semuanya dari lantai, berdiri. Wajahnya basah air mata, tetapi ekspresinya adalah kemarahan suci. Mereka manusia, teriak Sari menghadapi wanita yang berkuasa itu. Mereka cucu Anda. Diam, pelayan hina, teriak Bernarda. Kamu bukan siapa-siapa. Seharusnya saya memecatmu hari kau menatap putra saya. Hardy menyela di antara kedua wanita itu. Dadanya naik turun dengan keras. Pengakuan ibunya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Itu bukan hanya kekejaman, itu adalah eugenika sosial, itu adalah kesombongan murni. Di mana mereka selama 5 tahun ini? Tanya Hardy dengan suara mati. Sari bilang, mereka punya bekas ikatan, mereka tiba di sini kelaparan. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Bernarda merapikan rambutnya, memulihkan keangkuhannya. Saya mengirim mereka ke tempat yang terpencil, panti asuhan di perbatasan. Saya membayar sejumlah besar uang agar mereka tetap jauh, agar mereka dibesarkan dalam anonimitas. Saya tidak tahu bagaimana tikus-tikus kecil itu melarikan diri atau bagaimana mereka sampai di sini, tetapi saya jamin saya akan menuntut tempat itu karena tidak kompeten. Tikus kecil, Hardy merasakan darahnya naik ke kepalanya. Penglihatannya menjadi merah. Mereka, anak-anakku, mereka kesalahan, desak Bernarda, kehilangan kesabaran. Lihat mereka kotor, makan nasi dengan tangan, bersembunyi seperti tikus. Mereka bukan de la Vega, mereka terkontaminasi. Jika kamu menerimanya, kamu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Mereka akan menghancurkan hidupmu, seperti mereka menghancurkan tubuh istrimu. Lucia meninggal karena mereka, karena tubuhnya tidak tahan dengan kehamilan mengerikan itu. Penyebutan Lucia adalah jerami terakhir. Hardy mengangkat tangannya, dan sejenak Bernarda mengira dia akan memukulnya. Dia meringkuk memejamkan mata, tetapi pukulan itu tidak pernah datang. Hardy menurunkan tangannya dan mengepalkan tinjunya begitu erat, hingga kukunya menusuk dagingnya. Pergi, bisik Hardy. Apa? Bernarda membuka matanya bingung. Pergi dari rumahku, teriak Hardy, dengan kekuatan yang tampaknya mengguncang fondasi rumah mewah itu. Keluar! Sekarang juga! Berlangganan untuk melihat reaksi keras Bernarda dan bagaimana dia mencoba langkah terakhirnya untuk menghancurkan Sari dan anak-anak sebelum pergi. Bernarda de la Vega bukanlah wanita yang menerima kekalahan. Dia telah selamat dari skandal keuangan, kematian suaminya, dan krisis ekonomi, selalu menjaga kepala tegak dan kendali mutlak.
Diusir dari rumah yang dia hias sendiri oleh putranya sendiri. Dan karena sekelompok bajingan, seperti yang dia pikirkan dalam benaknya yang bengkok, adalah sesuatu yang tidak bisa diproses oleh harga dirinya. Alih-alih mundur ke pintu keluar, Bernarda maju ke meja. Matanya bersinar dengan kebencian putus asa. Jika dia akan jatuh, dia akan menyeret segalanya bersamanya. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Hardy, teriak suaranya merobek udara. Kamu bingung. Kamu berada di bawah mantra pemburu harta karun ini, katanya menunjuk Sari dengan jari panjang dan kurus. Dia merencanakan semua ini. Pasti dia menculik anak-anak dari panti asuhan untuk memerasmu. Bernarda menerkam ke arah Sari. Pelayan itu, terkejut dengan kecepatan wanita yang lebih tua itu, tidak punya waktu untuk bereaksi. Bernarda meraih kerah seragam Sari dan mengguncangnya dengan kejam. Katakan yang sebenarnya, terkutuk, teriak Bernarda. Katakan padanya bahwa kamu menculik mereka. Lepaskan dia. Raung Hardy berlari ke arah mereka, tetapi kekacauan telah terjadi. Anak-anak, melihat Mami Sari diserang, keluar dari tempat persembunyian mereka di bawah meja. Ketakutan telah digantikan oleh naluri pertahanan yang ganas. Jangan sentuh ibu saya, teriak Matteo, dan dengan keberanian bunuh diri berlari ke arah Bernarda dan menggigit tangan yang memegang Sari. Bernarda menjerit kesakitan dan kejutan, melepaskan Sari, dan, dalam tindakan refleks kekejaman murni, mengayunkan tangan ke bawah memukul anak itu di wajah. Pukulan itu terdengar kering dan brutal. Matteo jatuh ke lantai, membenturkan kepalanya di kaki kursi, dan mulai menangis keras. Waktu membeku. Hardy melihat putranya jatuh. Dia melihat tanda merah langsung muncul di pipi pucat anak itu. Dia melihat darah mengalir dari luka kecil di bibirnya. Sesuatu pecah di dalam Hardy. Rantai terakhir yang mengikatnya pada rasa hormat filial, pada ketaatan pada ibunya, hancur berkeping-keping. Dengan raungan yang tidak terdengar manusiawi, Hardy meraih lengan ibunya dan mengangkatnya hampir menjulang, menariknya menjauh dari anak-anak dan Sari. Dia menyeretnya, secara harfiah menyeretnya melintasi ruang makan, tumitnya menggores lantai kayu sementara dia menendang dan meneriakkan penghinaan. "Kamu binatang!" teriak Bernarda. "Saya ibumu. Apakah kamu tidak punya anak?" Raung Hardy, mendorongnya ke aula depan. "Dan kamu tidak punya cucu. Bagiku kamu sudah mati. Lebih mati daripada kotak kosong yang kamu buat saya kubur." Mereka tiba di pintu depan. Pengawal keamanan, diperingatkan oleh teriakan, ada di sana melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah melihat bos mereka kehilangan ketenangannya seperti itu. "Usir dia dari sini," perintah Hardy mendorong ibunya ke pelukan para penjaga. Jika dia pernah menginjakkan kaki di properti ini lagi, jika dia pernah mendekat dalam jarak 1 kilometer dari saya atau keluarga saya bersumpah demi Tuhan saya akan membunuhnya. Bernarda melepaskan diri dari para penjaga, merapikan pakaiannya dengan martabat palsu. Wajahnya adalah topeng kebencian murni. "Kamu akan menyesalinya, Hardy," katanya dengan suara yang mengancam. "Kamu akan menyesal memilih pelayan itu dan monster-monster itu daripada darah dagingmu sendiri. Saya akan mencabut hak warismu. Saya akan menghancurkanmu." "Lakukan sesukamu," jawab Hardy dengan napas terengah-engah tetapi tegas. "Tapi pergilah sekarang." Bernarda melemparkan tatapan terakhir jijik ke bagian dalam rumah, meludah di lantai serambi dan berbalik berjalan menuju mobil hitamnya yang menunggu di pintu masuk. Hardy menutup pintu depan dengan bunyi gedebuk yang bergema di seluruh rumah, menyegel nasib hubungannya dengan ibunya selamanya. Dia berdiri di sana sejenak menyandarkan dahinya ke kayu yang dingin, mencoba mengendalikan getaran tangannya. Keheningan kembali ke rumah mewah itu, tetapi kali ini itu bukan keheningan yang kosong. Terdengar isak tangis lembut yang datang dari ruang makan. Dia berbalik dan berlari kembali. Ketika dia memasuki ruang makan, pemandangan itu menghancurkan hatinya. Sari berada di lantai dengan Matteo di pangkuannya, menyeka darah dari bibirnya dengan ujung celemeknya. Ketiga anak lainnya memeluknya, membentuk bola manusia yang terdiri dari penghiburan dan rasa sakit. Hardy jatuh berlutut di samping mereka. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Dia tidak tahu bagaimana menghibur tangisan yang secara tidak langsung dia sebabkan dengan membiarkan wanita itu memasuki hidup mereka. Dia mengulurkan tangan ke arah Matteo, takut anak itu akan menolaknya. "Biar saya lihat," bisik Hardy. Matteo mengangkat matanya. Matanya penuh air mata, tetapi tidak ada ketakutan terhadap Hardy. Anak itu tersedu-sedu dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah tangan ayahnya. "Sakit," kata Matteo. "Saya tahu, saya sangat menyesal.
kata Hardy, membelai pipi yang memar dengan kelembutan yang tak terbatas. Saya janji tidak ada yang akan menyakiti kamu lagi. Tidak ada. Sari mengangkat matanya ke Hardy. Mata koklatnya penuh dengan campuran rasa terima kasih dan kekhawatiran. Pak, dia sangat berkuasa, kata Sari dengan suara rendah. Dia tidak akan berhenti. Dia akan mengambil anak-anak dari kita. Dia akan menelepon polisi. Dia akan mengatakan bahwa saya mencuri mereka. Bapak harus bersiap-siap. Hardy menggelengkan kepalanya. Tekad baja mengeraskan wajahnya. Dia tidak akan melakukan apa-apa, Sari, kata Hardy. Karena jika dia buka mulut, saya akan mengungkapkan apa yang dia lakukan 5 tahun lalu. Pemalsuan dokumen, penculikan, penelantaran anak. Saya punya uang untuk menyewa pengacara terbaik di dunia. Dia baru saja kehilangan kekuatannya. Hardy menatap keempat anak itu. Anak-anaknya kotor, terluka, ketakutan, tetapi mereka ada di sana. Mereka nyata. Sari, kata Hardy membuat keputusan pada saat itu. Angkat mereka. Ayo naik. Naik ke atas? Tanyanya bingung. Ke kamar saya. Ya, kata Hardy berdiri dan mengambil Gabriel dan Lukas di pelukannya. Terkejut betapa ringannya mereka. Ayo ke sayap utama. Ayo ke kamar Anda. Ke kamar yang saya siapkan untuk mereka 5 tahun lalu dan yang tidak pernah digunakan. Sari membuka matanya dengan takjub. Tapi Pak, mereka kotor. Nasi, kata Hardy. Lupakan nasi itu, kata Hardy. Tetapi kali ini dengan senyum sedih. Kita akan memandikan mereka dengan benar dengan air panas dan sabun gelembung. Dan kemudian kita akan memesan semua makanan yang mereka inginkan. Pizza, hamburger, es krim, apapun, selain nasi kuning. Sari mengangguk mengangkat Matteo dan Daniel. Untuk pertama kalinya sore itu, senyum tulus muncul di bibirnya, menerangi wajahnya yang lelah. Ayo, anak-anakku, katanya kepada anak-anak itu. Ayah membawa kita pulang. Kata ayah terdengar aneh dan indah di mulut Sari. Hardy merasakan kehangatan di dadanya yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Saat mereka menaiki tangga marmer, meninggalkan ruang makan dan sisa-sisa pertempuran, Hardy tahu bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Tetapi dia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki sesuatu yang layak untuk diperjuangkan atau mati demi itu. Berlangganan untuk melihat reaksi mengharukan anak-anak ketika mereka melihat kamar asli mereka dan momen intim antara Hardy dan Sari yang akan mengubah dinamika selamanya. Pintu kayu ek padat di sayap barat berderit terbuka. Sebuah suara panjang dan meratap yang memecah kesunyian lorong yang tidak melihat cahaya selama 5 tahun. Hardy mendorong daun kayu dengan bahunya, memegang erat Gabriel dan Lukas di pelukannya, sementara Sari mengikutinya dari dekat dengan Matteo dan Daniel berpegangan pada roknya. Udara yang keluar dari ruangan itu pengap, berbau dupa kering, debu, dan waktu yang terhenti. Hardy mencari sakelar dengan sikunya. Cahaya lampu tengah berkedip sebelum membanjiri ruangan, menampakkan sebuah tempat perlindungan yang membeku di masa lalu. Itu bukan kamar biasa, itu adalah mimpi arsitektur yang dirancang untuk 4 pangeran yang tidak pernah datang. 4 boks kayu putih berukir tangan, dengan mobile, awan dan bintang yang tergantung tak bergerak menunggu di tengah. Dinding-dindingnya dicat biru langit lembut, dan di rak-raknya ratusan boneka beruang impor menatap dengan mata kaca ke kehampaan, ditutupi lapisan tipis debu abu-abu. Anak-anak terdiam. Tangisan Matteo berhenti mendadak, digantikan oleh kekaguman yang membuat mulutnya terbuka menjadi bentuk O yang sempurna. Bagi mereka yang mengenal kegelapan kontainer sampah dan kesempitan kamar pelayan. Ini lebih dari sekadar kamar, ini adalah planet lain. Apakah ini surga? Tanya Lukas dengan suara berbisik, meremas kerah jaket Hardy dengan tangan kecilnya yang kotor. Hardy merasa tenggorokannya tercekat. Dia melihat ke boks-boks itu, terlalu kecil. Anak-anaknya tidak muat lagi di dalamnya. Dia telah melewatkan langkah pertama mereka, kata pertama mereka, malam demam mereka. Waktu telah dicuri darinya, satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak, jagoan, kata Hardy, dengan suara serak karena emosi yang tertahan. Ini bukan surga, ini kamar kalian. Selalu kamar kalian. Dia menurunkan anak-anak itu dengan hati-hati ke atas karpet putih lembut. Saat menyentuh lantai, keempatnya terdiam. Takut mengotori kesempurnaan yang tak bernoda itu dengan kaki mereka yang telanjang dan kotor. Sari memanggil Hardy berbalik ke arahnya. Pelayan muda itu berdiri di ambang pintu dengan mata penuh air mata, menatap kemewahan di sekelilingnya dengan campuran daya pikat dan kesedihan. Siapkan kamar mandi, yang besar. Aku ingin mereka menggunakan semua sabun yang mereka temukan.
Aku ingin mereka berbau bersih. Aku ingin mereka merasa seperti raja. Sari mengangguk menyeka pipinya dengan punggung tangannya dan berlari ke kamar mandi di sebelahnya. Dalam hitungan detik, suara air yang mengalir memenuhi keheningan yang canggung. Hardy berlutut di depan anak-anaknya. Sekarang, di bawah cahaya ruangan yang kuat, kontrasnya brutal. Kotoran di lutut mereka, bekas cakaran di lengan mereka, pakaian tambal sulam yang terbuat dari kemeja lamanya sendiri, semuanya menjerit pengabaian, tetapi di mata mereka berkilau percikan kelangsungan hidup yang mereka warisi darinya. Ayo ke air, kata Hardy mencoba tersenyum, meskipun di dalam hatinya terkoyak. Kamar mandi utama adalah ruangan marmer dan keran emas. Bak mandi itu sangat besar, hampir seperti kolam renang kecil. Sari sudah menuangkan garam mandi dan setumpuk busa putih mengapung di atas air yang mengepul. Anak-anak menatap air dengan ketidakpercayaan. Apa? Tanya Gabriel melindungi saudara-saudaranya. Tidak, sayang, airnya hangat, kata Sari mengulurkan tangan. Ayo, Mami Sari bantu. Mereka mulai membuka pakaian, dan disitulah saat pakaian sementara itu jatuh ke lantai. Kenyataan menghantam Hardy dengan kekuatan palu. Saat melihat tubuh telanjang anak-anaknya, kurus hingga tulang rusuk terlihat. Dia melihat bekas luka. Itu bukan luka baru. Itu adalah bekas luka tua di pergelangan kaki. Garis-garis putih tipis yang melingkari kulit seperti gelang mengerikan. Bukti tak terbantahkan dari apa yang dikatakan Sari. Mereka telah diikat. Hardy harus berpegangan pada tepi wastafel agar tidak jatuh. Empedu naik ke mulutnya. Dia membayangkan ibunya membayar seseorang untuk menjaga mereka tetap seperti itu, seperti binatang, agar mereka tidak bisa melarikan diri. Amarah yang dia rasakan begitu hitam dan dalam sehingga sejenak dia melihat segalanya kabur. Pak, suara lembut Sari membawanya kembali. Dia memasukkan anak-anak ke dalam air, tapi dia menatapnya dengan khawatir. Jangan lihat itu sekarang. Lihat mereka. Mereka senang. Hardy menarik napas dalam-dalam, memaksa udara masuk ke paru-parunya. Dia benar. Anak-anak, saat merasakan air panas, telah berubah. Ketidakpercayaan meleleh bersama busa. Daniel meniup segenggam gelembung ke arah Lukas, dan tawa kristal bergema di ubin. Hardy melepas jaketnya, melonggarkan dasi sutranya, dan menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Dia berlutut di samping bak mandi di sebelah Sari, mengabaikan percikan air ke celananya. Dia mengambil spons lembut. Boleh saya? Tanyanya pada Sari. Dia menatapnya, terkejut dengan kerendahan hati dalam permintaan pria paling kuat yang dikenalnya, dan menyerahkan spons itu dengan senyum malu-malu. Hati-hati dengan kepala Matteo, dia tidak suka sabun masuk ke matanya. Dia memperingatkan. Hardy mengangguk menerima peringatan itu seolah itu adalah saran keuangan terpenting dalam hidupnya. Dia mulai menggosok punggung Matteo, tangan besarnya, yang terbiasa menandatangani kontrak jutaan dolar, bergerak dengan kecanggungan lembut di atas kulit rapuh putranya. Dia menggosok kotoran, jelaga, masa lalu. Air berubah menjadi keabu-abuan, membawa pergi sisa-sisa panti asuhan di jalanan sampah. Ayah, tangannya besar, kata Matteo, melihat tangan Hardy dibandingkan dengan bahunya. Ya, jawab Hardy dengan simpul di tenggorokannya. Tangan besar untuk memegang kalian erat, agar tidak pernah jatuh lagi. Ada saat keheningan, hanya dipecahkan oleh cipratan air. Hardy mengangkat matanya dan mendapati mata Sari di seberang bak mandi. Mereka hanya beberapa sentimeter jauhnya, dipersatukan oleh uap dan keintiman saat itu. Dia bukan lagi pelayan pada saat itu. Dia adalah pasangan, setara, wanita yang telah melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi miliknya. Hardy memperhatikan betapa cantiknya dia untuk pertama kalinya. Dia bukan kecantikan majalah seperti wanita yang biasa dia kencani. Dia adalah kecantikan nyata, lelah manusiawi. Ada noda sabun di hidungnya dan helai rambut keluar dari kuncir kudanya. Dan bagi Hardy, itu adalah pemandangan paling sempurna di dunia. Terima kasih, bisiknya, dan kata itu membawa beban seluruh hidupnya. Sari menunduk tersipu. Jangan berterima kasih padaku, Pak. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun dengan hati. Bukan siapapun, koreksinya. Ibu bapak tidak melakukannya. Anda melakukannya. Hardy kembali fokus pada anak-anak. Dia mengangkat Gabriel dari air dan membungkusnya dengan handuk putih lembut, begitu besar sehingga anak itu menghilang ke dalamnya seperti hantu kecil. Dia memeluknya merasakan kehangatan tubuh kekal di dadanya, berbau sabun bersih dan harapan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, lubang hitam di tengah dadanya mulai tertutup.
Berlangganan untuk melihat bagaimana makan malam keluarga pertama berubah menjadi pelajaran hidup yang akan membuat Hardi menangis dan mengubah nasib Sari selamanya. Transformasi itu ajaib. 20 menit kemudian, 4 anak yang bersih dengan rambut lembab dan disisir ke belakang, meskipun memberontak, duduk di tengah tempat tidur king size Hardi. Tidak ada pakaian seukuran mereka di rumah mewah itu. Jadi Sari sekali lagi berimprovisasi, kali ini menggunakan kaos putih dasar Hardi yang mencapai lutut mereka seperti tunik malaikat. Hardi telah membuat satu panggilan saja, dan hasilnya terbentang di atas tempat tidur, di atas baki perak, yang biasanya digunakan untuk kaviar dan sampahnya. Tetapi kali ini baki-baki itu menampung pesta kalori dan kegembiraan masa kanak-kanak. Tumpukan hamburger keju, menara kotak pizza, kentang goreng emas, nugget, ayam, dan wadah es krim semua rasa yang bisa dibayangkan. Bau makanan cepat saji membanjiri ruangan mewah itu, bersaing dengan aroma parfum mahal dari spray. "Semua ini untuk kita?" tanya Lukas dengan mata terbelalak. Belum berani menyentuh apapun. "Semua," tegas Hardi duduk di tepi tempat tidur, mengamatinya dengan pesona yang tidak berkurang. "Dan jika habis, kita pesan lagi." "Ini pesta raja," teriak Daniel, dan menerjang seporsi pizza. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan tawa dan mengunyah dengan panik. Hardi mengamati, tetapi senyumnya perlahan memudar ketika dia melihat detail. Sebuah isyarat kecil yang membuat darahnya dingin dan mengingatkannya bahwa trauma tidak hilang dengan mandi air hangat. Matteo tidak makan secepat yang lain. Dia mengambil hamburger, menggigit kecil, lalu melihat sekeliling dengan mata waspada, membungkus sisa hamburger di serbet, dan mencoba memasukkannya ke saku kaosnya yang tidak ada. Karena tidak menemukan saku, dia menyelipkannya di bawah bantal bulu. Dia melakukan hal yang sama dengan segenggam kentang goreng. Hardi merasakan tusukan rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia mencondongkan tubuh perlahan ke arahnya. "Matteo," katanya dengan suara rendah agar tidak menakutinya. "Apa yang kamu lakukan, nak? Kamu tidak lapar?" Anak itu tersentak melindungi bantal dengan tubuhnya, seolah Hardi akan mencuri harta karunnya. "Ini untuk nanti," bisik Matteo merendahkan suaranya. "Untuk saat makanan habis atau jika penyihir itu kembali dan mengunci diri. Mami Sari bilang kita harus selalu menyimpan sesuatu." Sari, yang berdiri di dekat pintu dengan tangan terlipat di depan dalam postur pelayannya, terisak tertahan dan menutup mulutnya. Hardi memejamkan mata sejenak, melawan air mata. Selalu ada sesuatu untuk disimpan. Itulah pelajaran yang dipelajari anak-anaknya pada usia 4 tahun. Bukan cara bermain, bukan cara membaca, tetapi menghemat makanan karena takut mati kelaparan. Hardi dengan lembut mengambil tangan Matteo. "Dengarkan baik-baik, Matteo, dan dengarkan kalian semua," katanya mengangkat suaranya agar keempatnya bisa mendengar. Anak-anak berhenti makan dan menatapnya. "Kalian tidak akan pernah perlu menyimpan makanan lagi. Tidak akan pernah. Rumah ini akan selalu penuh makanan. Kulkas akan selalu penuh. Jika kalian lapar, jam 3 pagi kita akan makan. Jika kalian lapar sekarang, kita akan makan. Tidak ada yang akan mengambil makanan. Saya bersumpah demi hidup saya." Dia mengeluarkan hamburger yang gepeng dari bawah bantal dan mengembalikannya kepada anak itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan diletakkan di piring. "Makan semuanya," katanya dengan senyum lembut. "Besok akan ada lebih banyak lagi." Matteo menatapnya ragu sesaat dan kemudian mengangguk memberikan gigitan besar pada hamburger dengan kepercayaan yang diperbarui. Hardi menghela napas dan berbalik ke arah pintu. Sari masih berdiri di sana waspada, terpinggirkan oleh rasa tugas dan kelas sosialnya sendiri. "Sari," kata Hardi, "kemarilah. Saya baik-baik saja di sini, Pak. Jika Bapak butuh sesuatu lagi, saya bisa turun ke dapur untuk mengambil serbet." "Saya tidak meminta kamu untuk melayani," potong Hardi. Nadanya tegas, tetapi lembut. "Saya meminta kamu untuk makan." Sari menggelengkan kepalanya gugup. "Tidak, Pak, itu tidak benar. Karyawan makan." "Aturan rumah itu," kata Bu Bernarda selalu berkata. "Bu Bernarda tidak tinggal di sini lagi," potong Hardi mengucapkan setiap kata dengan kepastian mutlak, dan aturannya hilang bersamanya. Dia bangkit dari tempat tidur, menyeberangi ruangan dan berdiri di depannya. Dia lebih tinggi, mengesankan, tetapi tidak ada lagi kedinginan dalam posturnya. "Kamu adalah alasan mengapa anak-anakku masih hidup," kata Hardi menatap matanya. "Kamu memberi mereka makan ketika saya tidak ada. Kamu memberi mereka makananmu. Saya tidak akan membiarkan Anda berdiri menonton mereka makan. Anda bagian dari ini. Anda adalah keluarga." Kata itu melayang di udara.
Keluarga. Sari membuka matanya lebar-lebar. Pak, saya. Hardi tidak membiarkannya selesai. Dia meraih lengannya dengan lembut, sentuhan listrik yang membuat mereka berdua menahan napas sejenak dan membimbingnya ke tempat tidur. Duduk, perintahnya. Tetapi itu terdengar seperti permohonan. Sari duduk kaku di tepi tempat tidur, merasa tidak pada tempatnya di kasur yang harganya lebih mahal daripada rumah orang tuanya. Tetapi kemudian Gabriel mendekatkannya sepotong pizza. Ambil Mami Sari, kata anak itu dengan mulut penuh keju. Ini pepperoni favoritmu. Sari mengambil pizza itu. Tangannya gemetar, dia menggigit potongan itu, dan saat melakukannya, setetes air mata jatuh di atas adonan. Itu bukan hanya makanan, itu adalah pemecahan penghalang tak terlihat yang telah memisahkannya dari kemanusiaan selama bertahun-tahun pelayanan. Hardi duduk di sebelahnya, bahu-membahu. Dia juga mengambil seporsi untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak, bisiknya tanpa menatapnya. Hardi, koreksinya. Panggil saya Hardi. Setidaknya ketika kita seperti ini dalam keluarga. Mereka makan dalam diam sejenak, keheningan yang nyaman, penuh dengan suara mengunyah dan desahan kepuasan. Hardi melirik Sari dari sudut matanya. Dia melihat bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana dia membersihkan tangan mereka, bagaimana dia mengantisipasi kebutuhan mereka sebelum mereka memintanya, dan menyadari sesuatu yang membuatnya terguncang lebih keras daripada penemuan anak-anak itu. Lucia, almarhum istrinya, telah menjadi cinta masa mudanya. Tetapi Lucia adalah kenangan, foto dalam bingkai, hantu yang sempurna. Sari nyata. Sari ada di sana dengan tangan bernoda minyak pizza, mencintai anak-anak yang bukan miliknya, dengan keganasan yang membuatnya malu dan menginspirasinya pada saat yang sama. Apa yang akan kita lakukan besok? Tanya Lukas memecah momen reflektif. Besok. Hardi menatap Sari mencari jawaban. Dia tidak tahu apa-apa tentang anak-anak. Apa yang dilakukan besok? Sari tersenyum menelan kunyahannya. Besok kita harus membeli pakaian, katanya. Pakaian sungguhan dan sepatu dan sikat gigi superhero. Dan mungkin pergi ke taman. Mereka belum pernah ke taman. Taman. Ulang Hardi menikmati ide itu. Ya, besok kita akan pergi ke taman dan membeli seluruh toko mainan jika perlu. Tapi kedamaian itu rapuh di rumah rahasia. Tepat ketika tawa kembali memenuhi ruangan, ponsel Hardi yang ada di meja samping tempat tidur mulai bergetar hebat. Layar menyala dengan nama yang terlalu dikenal Hardi, pengacara keluarga. Hardi menegang. Sari segera menyadarinya dan berhenti makan. Apakah itu dia? Tanya Sari dengan ketakutan kembali ke matanya. Hardi mengambil telepon, melihat layar, lalu melihat anak-anaknya yang bahagia, kenyang, aman untuk pertama kalinya. Tidak peduli siapa itu, kata Hardi mematikan telepon dan melemparkannya ke kursi yang jauh. Tidak ada yang akan mengganggu malam ini. Tidak ada. Tetapi di lubuk hatinya, Hardi tahu bahwa panggilan pengacara pada jam itu hanya bisa berarti satu hal. Bernarda telah memulai serangan baliknya. Dan jika serigala betina yang terluka bermain kotor, dia harus bermain lebih kotor. Berlangganan untuk mengetahui tuduhan hukum mengerikan yang dilontarkan Bernarda terhadap Hardi dan Sari, dan bagaimana tes DNA dapat mengubah segalanya. Keheningan yang turun di kamar utama bukanlah keheningan kosong dan dingin yang dikenal Hardi selama 5 tahun terakhir. Itu adalah keheningan yang padat, hangat, dipenuhi dengan suara ritmis 4 napas anak-anak yang naik dan turun serempak. Pesta pizza telah berakhir seperti semua pesta anak-anak yang pernah mengenal kelaparan dan ketakutan berakhir dengan kelelahan mendadak. Gabriel, Matteo, Lukas, dan Daniel tertidur dalam tumpukan anggota badan yang berantakan dan kaus putih raksasa di tengah tempat tidur, king size, dikelilingi oleh kotak kardus kosong dan serbet kusut. Hardi duduk di kursi beludru dalam cahaya redup dengan segelas whisky di tangan yang tidak ia minum. Dia tidak bisa berhenti menatap mereka. Dia takut berkedip dan mereka akan menghilang. Dia takut semuanya hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh kesepian, dan ketika dia bangun, dia akan sendirian lagi di rumah mewahnya yang bergema tanpa akhir. Sari bergerak diam-diam di sekitar ruangan, mengumpulkan sisa-sisa makan malam. Gerakannya efisien, tidak terlihat, dilatih oleh tahun-tahun pelayanan, tetapi ada beban yang Hardi perhatikan untuk pertama kalinya. Tinggalkan itu, kata Hardi. Suaranya terdengar terlalu keras dalam keheningan malam. Sari tersentak hampir menjatuhkan nampan. Saya hanya membersihkan, Pak. Saya tidak ingin mereka tidur dengan bau minyak. Tinggalkan itu, Sari. Ulangnya lebih lembut, berdiri, dan meninggalkan gelas di atas meja. Duduklah, tolong.
Sari ragu-ragu menatap pintu seolah menilai rute pelarian, tetapi akhirnya patuh dan duduk di tepi kursi yang berlawanan tempat dia berada. Dia melihat tangannya. Tangan yang memerah karena kerja keras dan bahan kimia pembersih. Tangan yang sama yang telah membelai anak-anaknya ketika dia tidak ada. "Saya harus menanyakan sesuatu padamu," kata Hardy mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di lututnya. "Dan saya butuh kamu untuk jujur secara brutal." Sari mengangkat matanya. Ketakutan kembali ke mata koklatnya. "Ini tentang uang, Pak. Saya bersumpah setiap sen yang saya habiskan dari anggaran dapur adalah untuk..." "Saya tidak peduli dengan uang," potong Hardy dengan tidak sabar. "Kamu bisa saja membakar rumah ini dan saya tidak akan peduli. Saya ingin tahu mengapa kamu tinggal." Pertanyaan itu melayang di udara. Sari mengerutkan kening bingung. "Maksud Bapak, kamu bisa saja pergi ke polisi," lanjut Hardy, suaranya syarat dengan emosi mentah. "Kamu bisa saja membawa mereka ke gereja, kamu bisa saja melarikan diri bersama mereka ke tempat lain, tetapi kamu tetap di sini di mulut serigala, bekerja untuk putra wanita yang mencoba menyingkirkan mereka, bekerja untuk saya, seorang pria yang mengabaikanmu, yang bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Mengapa?" Sari menghela napas dan tatapannya beralih ke tempat tidur, di mana Gabriel telah bergerak dalam mimpinya mencari kehangatan saudaranya. "Karena Bapak bukan ibunya, Pak Hardy," katanya pelan. Saya telah melihatnya selama bertahun-tahun ini. Saya telah melihat Bapak menatap foto istri Bapak ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Saya telah melihat Bapak memainkan piano dengan sedih di perpustakaan. Bapak telah menderita." Dia mengusap tangannya dengan gugup. "Bu Bernarda jahat. Dia punya es di hatinya, tetapi Bapak hanya patah hati. Saya tahu jika saya berhasil membuat Bapak melihat mereka, benar-benar melihat mereka tanpa pengaruhnya, Bapak akan mencintai mereka, karena mereka adalah bagian dari wanita yang Bapak cintai." Hardy merasakan simpul di tenggorokannya begitu menyakitkan, sehingga dia harus menelan ludah beberapa kali. "Saya salah padamu, Sari. Aku Hardy," dan rasa malu membakar wajahnya. "Saya menghakimimu. Saya pikir kamu sederhana, hanya seorang pelayan. Dan ternyata kamu memiliki lebih banyak martabat dan keberanian di satu jari daripada seluruh keluargaku dalam 1000 tahun." Dia bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kegelapan taman luas yang mengelilingi rumah mewah itu. "Hari ini, ketika saya masuk ke ruang makan, Hardy berhenti berjuang dengan kata-kata. Ketika saya melihat mereka takut padaku. Ketika anak itu bersembunyi dariku, saya merasa mati. Saya ayah mereka dan mereka takut padaku." "Ketakutan berlalu dengan cinta, Pak," kata Sari, berdiri dan mendekatinya, meskipun menjaga jarak hormat. "Mereka belajar cepat. Mereka sudah lihat Bapak membela mereka. Matteo memberinya hamburger. Itu berarti mereka sudah percaya pada Bapak. Bagi mereka makanan adalah suci. Jika mereka membagikannya, berarti mereka menyayangi Bapak." Hardy berbalik untuk menatapnya. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menerangi profil Sari. "Kamu adalah keajaiban," katanya. "Bukan, anak-anaknya. Kamu menyelamatkan kita semua." Sari menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, Pak. Saya, Nian, pelayan. Ibu mereka adalah Nyonya Lucia, yang ada di surga." "Biologi adalah satu hal, Sari," kata Hardy tegas. "Keibuan adalah hal lain. Kamu membersihkan mereka ketika mereka kotor. Kamu memberi mereka makan ketika mereka lapar. Kamu mengajari mereka berdoa dan menjadi orang baik. Lucia memberi mereka kehidupan, tetapi kamu memberi mereka kelangsungan hidup." Hardy mengambil satu langkah ke arahnya, melanggar batas ruang pribadinya. "Saya tidak ingin kamu memakai seragam itu lagi," katanya menunjuk gaun biru dan putih. "Tidak akan pernah lagi." Sari menyentuh kerah gaunnya, wajahnya pucat karena panik. Apakah Bapak memecat saya?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kepanikan membanjiri wajahnya. "Tolong, Pak, jangan usir saya. Jangan pisahkan saya dari mereka. Saya akan bekerja gratis. Saya akan tidur di lantai. Tetapi jangan jauhkan saya dari sisi Bapak." Hardy meraih bahunya, mengguncangnya dengan lembut agar dia bereaksi. "Tidak, ya Tuhan, tidak," katanya dengan intensitas putus asa. "Saya tidak memecat Anda. Saya bilang, Anda bukan lagi pelayan. Anda tidak bisa menjadi pelayan anak-anak Anda sendiri." "Anak-anak saya." Sari menatapnya dengan tercengang. "Kamu telah membesarkan pewaris keluarga de la Vega. Itu membuatmu menjadi keluarga." Hardy melepaskannya dan mengusap rambutnya, menghela napas panjang. "Saya tidak tahu apa kita, Sari. Saya tidak tahu bagaimana ini bekerja. Ini gila, tetapi saya tahu, saya tidak bisa melakukannya sendirian.
saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Saya butuh kamu, mereka butuh kamu. Kamu akan tinggal di sini di lantai ini di kamar tamu sebelah, dan kamu akan duduk di meja bersama kami, dan kamu akan memakai pakaian normal, dan kamu akan membantu saya menyembuhkan mereka. Sari mulai menangis. Bukan tangisan tertahan dan diam sebelumnya, tetapi tangisan lega bahu gemetar. Hardy, didorong oleh naluri yang tidak dia ketahui, memeluknya. Itu adalah pelukan yang canggung, kaku pada awalnya, tetapi melunak ketika dia menyandarkan kepalanya di dadanya, terisak melawan kemeja sutranya. Mereka tinggal seperti itu selama beberapa menit, dua orang yang terdampar berpegangan satu sama lain di tengah badai. Terima kasih, bisiknya di dadanya. Terima kasih. Tidak, jawabnya, menyandarkan dagunya di kepala wanita itu. Terima kasih untukmu karena telah mengembalikan hidupku. Pada saat itu, telepon Hardy yang telah dilemparkan ke kursi bergetar lagi. Layar menyala dalam kegelapan, memproyeksikan cahaya biru hantu. Hardy tidak melihatnya, tetapi dengungan yang terus-menerus adalah pengingat. Kedamaian itu sementara. Bernarda ada di luar sana, terluka dan marah, dan serigala betina yang terluka lebih berbahaya daripada yang sehat. Hardy melepaskan diri dengan lembut dari Sari. Wajahnya telah berubah, kerentanan telah hilang, digantikan oleh tekad dingin dan keras. Pergi istirahat, Sari, katanya. Besok akan menjadi hari yang panjang. Ibu saya tidak akan tenang, dan ketika pukulan datang, saya ingin kamu kuat. Apa yang akan dia lakukan? Tanya Sari, sambil menyeka air matanya. Dia akan mencoba mengambil mereka dari kita, kata Hardy menatap anak-anak yang tertidur. Dia akan menggunakan hukum, kebohongan, uang, tetapi dia tidak tahu sesuatu. Apa? Bahwa sekarang saya punya alasan untuk berjuang. Hardy mengepalkan tinjunya, dan saya akan membakar seluruh dunia sebelum ada yang menyentuh salah satu dari anak-anak itu lagi. Berlangganan untuk melihat bagaimana Fajar membawa serta ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi dan kedatangan polisi yang tak terduga di rumah mewah itu. Fajar tiba dengan keindahan yang menghina, memandikan ruangan dalam cahaya keemasan yang menjanjikan hari yang sempurna, sama sekali tidak menyadari mimpi buruk hukum yang akan datang. Hardy telah tertidur di kursi, berpakaian seperti sedang berjaga sepanjang malam. Dia terbangun oleh suara cekikikan kecil. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan 4 pasang mata, ingin tahu mengamatinya beberapa sentimeter dari wajahnya. Ayah mendengkur seperti beruang, bisik Lukas kepada Daniel. SSTT, kamu akan membangunkannya, tegur Gabriel, meskipun dia juga tersenyum. Hardy merasa hatinya mengembang di dadanya. Ayah, kata itu masih terdengar besar, tidak pantas, tetapi luar biasa. Dia meregangkan tubuh berpura-pura mengaum, seperti beruang untuk menangkap mereka. Dan anak-anak lari berkeliling ruangan di antara teriakan gembira, melompat-lompat di tempat tidur, seolah itu adalah trampolin. Pintu terbuka dan Sari masuk. Dia tidak lagi memakai seragam. Dia mengenakan jeans sederhana dan blus putih yang dia keluarkan dari tasnya. Dia terlihat berbeda, lebih muda, lebih cerah. Dia membawa nampan besar dengan sarapan, panekuk, buah potong, jus jeruk segar, selamat pagi, beruang dan beruang kecil. Katanya dengan senyum berseri-seri. Sarapan adalah saat kedamaian dan nyata. Hardy mengamati bagaimana anak-anaknya makan buah segar untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kagum dengan rasa stroberi, menodai wajah mereka dengan jus. Selama 1 jam, dunia luar berhenti ada. Mereka hanyalah keluarga aneh dan tambal sulam, belajar menjadi bahagia. Tetapi gelembung itu pecah tepat pukul 9. Interkom ruangan berbunyi dengan dengungan tajam dan mendesak. Hardy menegang meninggalkan cangkir kopi di atas meja dengan bunyi gedebuk kering. Anak-anak merasakan perubahan suasana, terdiam. Sari pucat pasi. Hardy berjalan ke alat di dinding dan menekan tombol. Ya, suaranya adalah gonggongan. Pak Hardy de la Vega, suara kepala keamanan di pintu masuk utama terdengar gugup gemetar. Kami memiliki situasi di gerbang. Apakah itu ibu saya? Tanya Hardy, merasakan adrenalin mengalir di nadinya. Bukan hanya dia, Pak. Ada polisi dan 2 pekerja sosial, dan mereka membawa surat perintah pengadilan. Mereka mengatakan mereka memiliki laporan penculikan anak dan kondisi tidak higienis. Mereka menuntut masuk. Hardy memejamkan mata sedetik. Penculikan. Langkah Master Bernarda mengubah penyelamat menjadi penjahat. Jika Sari ditangkap karena penculikan, anak-anak akan berada di bawah perwalian negara, atau lebih buruk, di bawah perwalian sementara nenek yang khawatir,
sampai hak asuh dibuktikan. Jangan biarkan mereka masuk sampai saya turun, perintah Hardy. Pak, mereka punya surat perintah. Mereka mengancam akan mendobrak gerbang. Saya bilang tunggu. Hardy berteriak dan menutup telepon. Dia berbalik ke ruangan. Kepanikan kembali ke wajah anak-anak. Matteo sudah mencari tempat untuk bersembunyi. Dengarkan saya baik-baik, kata Hardy berlutut di depan mereka. Suaranya tegas, menyampaikan kepastian yang tidak sepenuhnya dia rasakan. Tidak ada yang akan membawa kalian pergi. Kalian dengar saya? Tidak ada. Dia menatap Sari. Dia gemetar di ambang kehancuran. Dia tahu apa artinya polisi bagi seorang wanita miskin yang dituduh oleh orang kaya. Penjara. Tahun-tahun penjara. Sari. Hardy meraih lengannya. Lihat saya. Jangan katakan apa-apa. Saya akan bicara. Kamu hanya buat anak-anak di belakang saya. Mereka akan bilang saya menculik mereka. Itu saya. Bu Bernarda akan bilang saya menculik mereka untuk meminta tebusan. Biarkan dia mengatakan apa yang dia mau. Kita akan turun. Mereka menuruni tangga seperti batalion berbaris menuju perang. Hardy di depan, besar, marah, Sari di belakang. Dengan keempat anak berpegangan pada kakinya seperti teritip. Ketika Hardy membuka pintu depan, pemandangan di pintu masuk rumah mewahnya tampak seperti diambil dari film polisi. Dua mobil patroli dengan lampu berputar diam-diam. Sebuah mobil mewah hitam dari mana Bernarda turun. Sempurna. Dengan kacamata hitam dan senyum kemenangan yang hampir tidak terlihat. Dan seorang pria berjas abu-abu dengan tas kerja ditemani oleh dua wanita dengan rompi bertuliskan perlindungan anak. Seorang petugas polisi, pria bertubuh besar dengan wajah tidak ramah, melangkah maju. Tuan Hardy de la Vega, tanya petugas itu. Itu saya. Apa arti sirkus ini di properti saya? Jawab Hardy menyilangkan tangan, memblokir pintu masuk dengan tubuhnya. Kami memiliki laporan serius, Pak. Kata petugas itu mengeluarkan kertas. Kami diberitahu bahwa di kediaman ini terdapat 4 anak di bawah umur yang ditahan melawan kehendak mereka oleh seorang asisten rumah tangga, hidup dalam kondisi sesak dan kurang gizi. Kami memiliki perintah untuk mengamankan anak-anak dan menahan tersangka Sari Ramirez. Bernarda melangkah maju melepas kacamata hitamnya dengan teatrikal. Di sana mereka, teriaknya menunjuk anak-anak yang mengintip ketakutan di belakang Hardy. Lihat mereka. Petugas. Mereka ketakutan. Wanita itu telah meracuni atau mengancam mereka. Hardy, nak, minggir. Biarkan keadilan bekerja dan selamatkan anak-anak malang itu dari penjahat itu. Para pekerja sosial maju dengan niat untuk meraih anak-anak itu. Ikutlah dengan kami, anak-anak kecil. Semuanya akan baik-baik saja, kata salah satu dari mereka dengan suara manis yang dibuat-buat. Gabriel, berani seperti biasa, berteriak. Kami tidak mau, Bapak. Kata ayah membekukan petugas. Petugas polisi itu menatap Hardy, lalu anak-anak dan kemudian Bernarda. Ayah? Tanya petugas itu. Laporan mengatakan mereka adalah anak jalanan yang diculik. Hardy melangkah maju, kehadirannya memenuhi seluruh ruang, memancarkan kekuatan yang membuat pekerja sosial itu mundur. Laporan itu palsu, kata Hardy dengan suara menggelegar. Anak-anak ini tidak diculik. Anak-anak ini ada di rumah Bapak. Bernarda tertawa gugup. Jangan dengarkan dia, petugas. Putra saya syok. Wanita itu telah mencuci otaknya. Anak-anak itu bukan miliknya. Hardy memasukkan tangan ke saku celananya. Polisi secara naluriah meletakkan tangan mereka di senjata mereka. Tetapi apa yang Hardy keluarkan bukanlah senjata. Itu adalah medali perak yang diberikan Sari kepadanya tadi malam. Dia membukanya dan meletakkannya di depan wajah petugas. Lihat fotonya, perintah Hardy. Lihat baik-baik. Petugas itu melihat foto Hardy dan Lucia. Kemudian dia melihat anak-anak itu. Kemiripan itu tak terbantahkan. Mereka anak-anak saya, kata Hardy, dan suaranya bergema dengan kekuatan putusan yudisial. Gabriel, Matteo, Lucas, dan Daniel de la Vega, anak-anak biologis saya, pewaris dari semua yang Anda lihat di sini. Sebuah gumaman menyapu sekelompok polisi. Bernarda menjadi merah karena marah. Itu harus dibuktikan, teriaknya. Saya menuntut tes DNA. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan mereka anak-anak Anda. Sementara itu, negara harus menjaga mereka. Petugas itu tampak ragu-ragu. Hukum itu rumit. Pak de la Vega, jika tidak ada dokumen hukum yang membuktikan hubungan, protokol menyatakan bahwa kami harus membawa anak-anak di bawah umur ke pusat penampungan sampai situasinya jelas. Dan Nona Ramirez harus ikut dengan kami untuk memberikan keterangan. Sari mengeluarkan erangan ketakutan. Anak-anak mulai menangis.
berpegangan lebih erat padanya. Tidak ada yang akan membawa siapapun, raung Hardy. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menoleh ke petugas itu, menurunkan suaranya berbicara seperti pria ke pria. "Petugas, Anda lihat anak-anak itu. Anda lihat bagaimana mereka berpegangan padanya. Anda lihat bagaimana mereka menatap saya. Jika Anda mencoba memisahkan mereka sekarang, Anda harus melewati mayat saya. Dan saya jamin pengacara saya akan ada di sini dalam 5 menit dan menghancurkan karier Anda jika Anda menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga saya. Tetapi jika Anda memberi kami 24 jam untuk membawa laboratorium ke sini dan melakukan tes di depan Anda, saya akan memberikan kepala orang yang membuat laporan palsu." Petugas itu menatap Bernarda, yang tampak seperti ular berbisa yang haus darah, dan kemudian menatap keluarga yang ketakutan di pintu. Dia membuat keputusan. "Anda punya 24 jam, Pak de la Vega," kata petugas itu menyimpan surat perintah. "Kami akan meninggalkan patroli di pintu. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Jika besok tidak ada bukti, kami akan masuk." "Ini belum pernah terjadi sebelumnya," teriak Bernarda. "Dia melindungi mereka." "Diam, Nyonya," bentak petugas itu. "Atau saya akan menahan Anda karena mengganggu ketertiban umum. Ayo pergi." Mobil polisi dan pekerja sosial mundur. Bernarda berdiri sendirian, di pintu masuk kerikil, menatap putranya dengan kebencian murni. "Ini belum berakhir, Hardy," teriaknya. "Bajingan-bajingan itu tidak akan melihat sepeser pun dari uang saya." "Kami tidak butuh uangmu, Ibu," jawab Hardy, memeluk Sari dan anak-anak. "Mereka punya saya dan saya punya sesuatu yang tidak pernah kamu miliki. Sebuah keluarga." Dia membanting pintu di depan ibunya. Bunyi tutupnya menentukan. Di dalam, di aula depan, kaki Hardy gemetar, dan dia harus bersandar di dinding. Dia telah memenangkan waktu, tetapi hanya 24 jam, dan dia membutuhkan bukti DNA segera. Dan yang lebih penting, dia perlu melegalkan Sari, sebelum mesin hukum ibunya menemukan celah lain. "Telepon pengacara," katanya pada Sari terengah-engah. "Minta dia datang dengan hakim dan notaris. Kita akan menikah." "Apa?" Sari hampir pingsan. "Itu satu-satunya cara," kata Hardy menatapnya dengan intensitas. "Jika kamu istri saya, mereka tidak bisa menuduhmu menculik anak-anakku. Jika kamu istriku, kamu punya kekebalan. Kita menikah hari ini." Berlangganan untuk melihat pernikahan darurat paling emosional dan tegang dalam sejarah. Dan bagaimana tes DNA mengungkap rahasia medis yang coba dikubur Bernarda. "Menikah." Kata itu keluar dari mulut Sari, seperti desahan ketakutan. Begitu rapuh hingga sepertinya hancur sebelum menyentuh lantai. Dia mundur 2 langkah, menabrak meja kecil di aula dengan lembut, membuat vas porselen berdering. "Pak, Bapak tidak tahu apa yang Bapak katakan. Ini stres, ini ketakutan kehilangan anak-anak. Bapak adalah Hardy de la Vega. Saya adalah Sari, yang membersihkan kamar mandi, yang membuang sampah. Bapak tidak bisa menikah dengan saya. Itu akan menjadi akhir reputasi Bapak. Ibu Bapak benar. Itu akan menjadi bahan tertawaan masyarakat." Hardy menatapnya dengan intensitas yang membakar kulitnya. Tidak ada keraguan di matanya, tidak ada jejak keraguan yang dia harapkan untuk ditemukan. Dia melintasi jarak yang memisahkannya dalam 2 langkah panjang dan meraih tangannya. Tangan besarnya, hangat dan kuat, membungkus jari-jari dingin dan gemetar wanita itu. "Lihat aku, Sari," perintahnya. Memaksanya untuk melihat ke atas. Soal masyarakat, soal reputasi saya, dan terutama soal ibu saya. "Apakah menurutmu saya peduli apa yang dikatakan beberapa orang asing di klub golf sementara anak-anak saya dalam bahaya? Tetapi pernikahan itu sakral," bisiknya dengan mata penuh air mata. "Bapak tidak bisa menggunakannya sebagai perisai. Itu dosa berbohong di hadapan Tuhan." "Itu bukan kebohongan," kata Hardy, dan suaranya turun 1 oktav menjadi serak, intim. "Lihat mereka," dia menunjuk ke tangga, di mana keempat anak itu duduk di anak tangga mengamati adegan itu dengan mata terbelalak, diam, merasakan keseriusan saat itu. Gabriel merangkul Matteo, Lukas dan Daniel mengisap jempol mereka dengan cemas. "Mereka sudah memilihmu," lanjut Hardy meremas tangannya. "Mereka memanggilmu ibu. Kamu menyelamatkan mereka. Kamu membesarkan mereka dalam segala hal yang penting. Kita sudah menjadi keluarga, Sari. Kita hanya perlu dokumen untuk melegalkannya, sehingga burung nasar di luar tidak bisa menyentuh kita. Jika kamu menjadi istri saya, kamu menjadi salah satu de la Vega, dan tidak ada yang menyentuh de la Vega. Kamu akan memiliki perwalian bersama. Tidak ada hakim, tidak ada polisi, tidak ada nenek pendendam yang dapat menuduhmu penculikan jika kamu adalah ibu yang sah."
Sari melihat anak-anak itu. Gabriel memberinya senyum kecil dan ragu-ragu. Matteo mengangkat boneka beruangnya seolah menawarkannya agar dia merasa lebih baik. Hati Sari hancur, dan kemudian menyatu kembali dalam sedetik. Dia akan melakukannya. Demi mereka dia akan berjalan di atas api. Baiklah, katanya dengan suara yang semakin kuat. Saya akan melakukannya. Saya akan menikah dengan Bapak, tetapi dengan satu syarat. Hardy mengangkat alis terkejut dengan negosiasi itu. Apa? Bahwa ini bukan hanya dokumen untuk Bapak, katanya. Dengan martabat yang membuatnya terengah-engah. Bahwa Bapak berjanji bahwa meskipun ini adalah pengaturan hukum, Bapak akan menghormati tempat yang saya duduki dalam kehidupan mereka, bahwa Bapak tidak akan menjauhkan saya ketika badai berlalu. Saya beri kamu janji kehormatan saya, sumpah Hardy dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan pernah menjauhkanmu. Jam berikutnya adalah pusaran aktivitas panik yang mengubah rumah mewah yang terkepung itu menjadi markas besar perang hukum. Pengacara keluarga, Licenciado Torres, tiba dengan helikopter mendarat di halaman belakang untuk menghindari pers dan polisi yang memblokir pintu masuk utama. Dia turun dengan seorang hakim catatan sipil yang berutang banyak bantuan kepada firma De La Vega dan yang bersedia memimpin upacara darurat pada hari Minggu pagi. Tim medis pribadi juga tiba. Sementara hakim menyiapkan akta di meja ruang makan, meja yang sama di mana beberapa jam sebelumnya mereka makan nasi kuning. Para perawat mengambil sampel darah dari Hardy dan keempat anak itu untuk tes DNA ekspres. Tangisan Daniel saat merasakan tusukan jarum ditenangkan oleh ciuman Sari dan pelukan kuat Hardy. Sudah berlalu, jagoan, sudah berlalu, bisik Hardy, menemukan bahwa dia memiliki bakat alami untuk menenangkan rasa sakit anak-anaknya. Upacara darurat diadakan di perpustakaan, di depan perapian yang padam. Tidak ada bunga, tidak ada musik, tidak ada tamu elegan. Sari tidak punya gaun pengantin. Dia mengenakan celana jeans yang sama dan blas putih sederhana, tetapi dia membiarkan rambutnya terurai menjatuhkan air terjun ikal gelap di bahunya. Hardy mengenakan setelan gelap, sempurna, seolah akan pergi ke rapat dewan direksi, tetapi wajahnya mencerminkan emosi yang belum pernah dipicu oleh bisnis apapun. Keempat anak itu mengenakan kemeja putih baru yang Hardy ambil dari lemarinya sendiri dan yang Sari sesuaikan dengan peniti, bertindak sebagai saksi kehormatan. Mereka berdiri berbaris, serius, memahami bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, sesuatu yang akan menjauhkan penyihir jahat itu selamanya. Kami berkumpul di sini dalam keadaan yang tidak biasa. Ceguk hakim melihat gugup ke arah jendela, seolah mengharapkan polisi menerobos masuk kapan saja untuk menikahkan Hardy De La Vega dan Sari Ramirez. Hardy menatap Sari. Dia pucat, tangannya gemetar di sisinya. Dia tampak ketakutan dan pada saat yang sama entah bagaimana bertekad. Dia merasakan tusukan rasa bersalah karena menyeretnya ke dalam ini, tetapi juga kekaguman yang mendalam. Sari, kata Hardy memecah protokol upacara. Saya tidak punya cincin, tidak ada waktu, tetapi saya punya ini. Hardy melepas jam tangannya, Patek Philippe yang bernilai jutaan. Dia mengambilnya dan dengan hati-hati meletakkannya di pergelangan tangan ramping Sari. Itu terlalu besar untuknya. Tergantung seperti gelang berat. Waktu, kata Hardy menatap matanya. Itu satu-satunya hal yang tidak bisa saya berikan kepada anak-anak saya dalam 5 tahun ini, dan itu adalah apa yang Anda berikan setiap hari. Saya memberikan waktu saya, Sari, masa depan saya, semua sisa hidup saya adalah untuk melindungi mereka dan melindungimu. Sari terisak sekali dan mengangguk. Dia melepas gelang benang merah sederhana yang dia kenakan, jimat murah untuk menangkal mata jahat yang dia beli di pasar. Saya hanya punya ini, katanya mengikat benang merah di pergelangan tangan Hardy di samping kancing manset emasnya. Ini untuk perlindungan, agar tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Kontras antara jam tangan berlian dan benang merah adalah ringkasan sempurna dari persatuan mereka. Dua dunia bertabrakan untuk menyelamatkan satu-satunya hal yang penting. Saya terima, kata Hardy ketika hakim mengajukan pertanyaan. Saya terima, bisik Sari. Dengan kuasa yang diberikan oleh negara, saya nyatakan kalian suami istri, kata hakim menandatangani akta dengan cepat. Bolehkah mencium pengantin wanita? Ada saat keraguan, keheningan yang syarat dengan listrik statis. Mereka belum pernah saling menyentuh lebih dari sekadar sentuhan yang tidak disengaja atau berjabat tangan. Hardy mencondongkan tubuh perlahan. Sari memejamkan mata mengangkat wajahnya. Ketika bibir Hardy menyentuh bibirnya, itu bukan ciuman dingin dan teatrikal yang mereka berdua harapkan. Itu lembut, percobaan pada awalnya, tetapi kemudian sesuatu menyala. Percikan rasa terima kasih,
kelegaan bersama, koneksi yang ditempa dalam api trauma. Hardy merasakan kehangatannya, kebaikannya, kekuatannya, dan sejenak dia melupakan polisi, ibunya, dan jutaan. Hanya ada dia. Mereka berpisah. Keduanya sedikit memerah, bernapas terengah-engah. "Hidup pengantin baru!" teriak Gabriel, memecah ketegangan. Dan keempat anak itu mulai bertepuk tangan dan melompat. Licenciado Torres maju mengambil akta nikah dengan tangan efisien. "Selamat Tuan dan Nyonya de la Vega. Sekarang, dengan dokumen ini dan hasil tes DNA yang akan tiba dalam 1 jam, saya punya amunisi yang cukup untuk menghancurkan perintah pengadilan apapun yang coba dilontarkan Bu Bernarda terhadap kita." "Nyonya de la Vega," katanya kepada Sari dengan rasa hormat yang baru. "Anda memiliki kekebalan perkawinan dan perwalian yang diduga. Tidak ada yang akan mengeluarkan Anda dari rumah ini." Sari menyentuh jam tangan berat di pergelangan tangannya, menyerap realitas barunya. Dia bukan lagi pelayan, dia adalah nyonya rumah. Tetapi ketika dia melihat Hardy, yang sedang memeluk anak-anak, dia tahu bahwa gelar itu tidak penting. Yang penting adalah, mereka telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi perang belum berakhir. Di luar, suara sirene tambahan mulai meraung. Bernarda belum pergi. Bernarda sedang meningkatkan konflik. Berlangganan untuk mengetahui rahasia gelap apa yang diungkapkan oleh tes DNA dan pengorbanan terakhir yang dilakukan Hardy untuk menghapus masa lalu. 1 jam kemudian perpustakaan telah berubah menjadi bunker. Tirai beludru tebal tertutup untuk menghindari lensa kamera wartawan yang berkerumun di pagar luar. Udara sarat dengan asap rokok. Licenciado Torres merokok kompulsif dan tegang yang membuat kepala sakit. Hardy mondar-mandir seperti singa dalam sangkar. Sari duduk di sofa kulit Chesterfield dengan keempat anak tertidur di sekelilingnya, kelelahan karena kegembiraan pernikahan. Dia membelai rambut Matteo secara mekanis, matanya terpaku pada jam dinding, menghitung detik. Kemudian pintu terbuka. Tim medis kepala masuk dengan amplop kuning di tangannya. Wajahnya tidak terbaca. Di belakangnya, Licenciado Torres masuk dengan bundel dokumen lain, yang ini jauh lebih tua dan berdebu. "Bagaimana?" tanya Hardy. Berhenti mendadak di tengah karpet. Dokter menyerahkan amplop itu kepadanya. "Ini meyakinkan, Pak de la Vega, 99.909% kemungkinan. Mereka adalah anak-anak Bapak. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka adalah kembar identik. Satu kasus di antara jutaan, keajaiban biologis." Hardy mengambil kertas itu, melihatnya tertulis, melihat sains mengonfirmasi apa yang sudah diketahui hatinya. Rasanya seperti melepaskan baju zirah timah yang telah dia kenakan selama 5 tahun. Dia menghela napas panjang, suara yang setengah tawa, setengah tangis. "Mereka milikku," katanya menatap Sari. "Mereka milik kita." Tetapi Licenciado Torres terbatuk menyela momen kegembiraan. Dia meletakkan dokumen-dokumen tua di atas meja kayu jati. "Pak, itu belum semuanya. Sementara tim medis bekerja, penyelidik saya meretas maaf, mengakses arsip pribadi klinik tempat anak-anak itu lahir, dan kami menemukan ini." Hardy mendekati meja. Itu adalah salinan transfer bank tertanggal hari lahir anak-anak itu. Jumlah yang sangat besar ditransfer dari rekening pribadi Bu Bernarda ke rekening pribadi direktur rumah sakit dan dokter yang menangani persalinan Lucia. "Apa ini?" tanya Hardy merasakan empedu naik ke tenggorokannya. "Itu harga sebuah kebohongan, Hardy," kata pengacara itu menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. "Ibu Anda tidak hanya meninggalkan mereka, dia membayar agar mereka dinyatakan meninggal. Dia membayar untuk memalsukan 4 akta kematian dan membayar agar anak-anak dipindahkan malam itu juga dengan truk binatu ke panti asuhan rahasia di perbatasan utara, tempat yang dikenal karena menghilangkan masalah orang kaya." Sari menutup mulutnya menahan jeritan. "Dia ingin membunuh mereka?" tanyanya ngeri. "Tidak," kata Hardy membaca kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. "Lebih buruk. Dia ingin mereka menderita. Dia ingin menghapus mereka. Lihat ini. Ada catatan di arsip panti asuhan. Instruksi, perawatan minimal, tanpa pendidikan. Dipersiapkan untuk tenaga kerja tidak terampil. Jangan izinkan adopsi." Hardy merasakan dingin yang sedingin es menjalari punggungnya. Ibunya, wanita yang membesarkannya, telah mengutuk cucu-cucunya sendiri ke dalam kehidupan perbudakan dan kebodohan hanya karena mereka terlalu banyak, karena mereka adalah aib. Dia ingat kata-kata Sari tentang nasi kuning, tentang bagaimana mereka makan dari sampah. Semua itu direncanakan. Itu adalah rencana kejam yang hebat. "Bagaimana mereka melarikan diri?" tanya Hardy hampir pada dirinya sendiri.
Terjadi kebakaran di panti asuhan 6 bulan lalu, jelas pengacara itu. Banyak catatan hilang dalam kekacauan itu. Tampaknya anak-anak itu melarikan diri. Mereka berjalan bermil-mil. Mereka selamat secara ajaib sampai mereka mencapai kota, sampai mereka mencapai tempat sampah Anda. Hardy menatap anak-anak yang tertidur. Mereka adalah penyintas Holocaust pribadi yang diatur oleh nenek mereka sendiri. Torres, kata Hardy, suaranya tiba-tiba tenang, ketenangan yang menakutkan. Ini sudah cukup untuk memasukkannya ke penjara. Dengan ini kita bisa mengurungnya seumur hidup, Hardy. Penipuan, pemalsuan, perdagangan anak di bawah umur, penculikan. Ini adalah akhir dari Bernarda de la Vega. Polisi di luar. Begitu saya tunjukkan ini kepada mereka, mereka akan berhenti mencari Sari dan mulai mencari ibu Anda. Hardy mengambil dokumen-dokumen itu, bukti kejahatan itu, hukuman ibunya. Dia melihat perapian yang padam. Beri saya korek api, pinta Hardy. Apa? Pengacara itu menatapnya dengan tercengang. Hardy, itu buktinya. Kita perlu memberikannya kepada jaksa. Beri saya korek api sialan itu, teriak Hardy. Sari berdiri dan mencari di laci mengeluarkan sekotak korek api panjang. Dia memberikannya kepada Hardy mempercayainya secara membabi buta, meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Hardy menyalakan korek api, nyala api biru, dan oranye menari di udara pengap perpustakaan. Dia mendekatkan nyala api ke sudut dokumen bank ke bukti kejahatan ibunya. Tidak, teriak Torres, mencoba menghentikannya. Kamu gila? Jika kamu membakar itu, dia akan lolos. Tidak, kata Hardy, melihat kertas itu menghitam dan api melahap tanda tangan dan segel. Jika saya menyerahkan ini, anak-anak saya akan menjadi bagian dari skandal media selama bertahun-tahun. Mereka akan menjadi anak-anak penipuan. Mereka harus bersaksi. Mereka harus menghidupkan kembali trauma di pengadilan di depannya. Mereka harus tahu ketika mereka besar bahwa nenek mereka membenci mereka begitu banyak, sehingga dia membayar untuk menghancurkan mereka. Hardy melemparkan kertas-kertas yang terbakar itu ke dalam perapian. Api membesar melahap masa lalu yang gelap. Saya tidak akan membiarkan kebencian ibu saya menentukan masa depan anak-anak saya, kata Hardy melihat api. Dia tidak ada lagi bagi kita. Saya akan mencabut akses ke rekening. Saya akan mengasingkannya dari perusahaan. Dia akan mati sendirian dan miskin di beberapa panti jompo. Tetapi saya tidak akan menyeret anak-anak saya ke dalam lumpur untuk membalas dendam. Balas dendam mereka adalah menjadi bahagia. Balas dendam mereka adalah hidup dengan baik. Sari mendekatinya dan mengambil tangannya. Dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia mengorbankan keadilan pribadinya untuk kedamaian pikiran anak-anaknya. Dia memilih untuk menjadi ayah sebelum menjadi korban. Sudah selesai, kata Hardy ketika kertas terakhir menjadi abu-abu. Masa lalu telah terbakar. Dia berbalik ke arah Sari. Matanya merah tetapi kering. Sekarang hanya ada masa depan dan saya butuh kamu untuk membangunnya. Saya di sini, kata Sari. Saya selalu di sini. Hardy menatapnya. Dia benar-benar menatapnya, dan sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya akhirnya keluar. Sari, malam ketika kamu menemukan mereka, kamu bilang kamu membawa mereka karena kamu tahu saya menderita. Tetapi apakah itu hanya karena itu? Hanya karena kasihan pada bos kaya yang sedih? Sari menundukkan kepalanya tersipu hebat, meremas jam tangan di pergelangan tangannya. Tidak, bisiknya begitu pelan sehingga dia harus mencondongkan tubuh untuk mendengarnya. Bukan hanya kasihan. Kemudian, Sari mengangkat pandangannya dengan berani. Saya melihatnya, Hardy. Saya melihatnya datang lelah. Saya melihat Bapak memperlakukan karyawan dengan baik, meskipun ketat. Saya melihat Bapak melihat taman yang kosong. Saya jatuh cinta pada kesedihan Bapak jauh sebelum menemukan anak-anak itu. Saya merawat mereka, karena mereka adalah milik Bapak. Karena mereka memiliki mata Bapak. Karena itu adalah satu-satunya cara saya bisa mencintai Bapak. Merawat apa yang paling Bapak cintai. Pengakuan itu menghantam Hardy lebih keras daripada wahyu tes DNA manapun. Dia telah mencintainya dalam diam, tanpa mengharapkan apapun, memberikan segalanya. Hardy menangkup wajah Sari di antara tangannya. Kamu adalah keajaiban, katanya. Bukan anak-anaknya, kamu menyelamatkan kita semua. Dia akan menciumnya lagi, kali ini sungguhan, tanpa hakim atau saksi. Ketika pintu perpustakaan terbuka dengan keras. Itu adalah petugas polisi dari pagi hari, tetapi wajahnya tidak lagi arogan. Dia tampak pucat, ketakutan. Pak de la Vega, maaf mengganggu, tapi Anda harus keluar. Ibu saya, apa yang dia lakukan sekarang? Tanya Hardy menegang.
berdiri di depan Sari dan anak-anak secara naluriah. Dia mencoba memaksa masuk dengan mobilnya ketika dia melihat hakim keluar, dan kami tidak membiarkannya lewat, kata polisi itu. Dia kehilangan kendali, dia menabrak tembok batu perimeter. Ambulans ada di sana, tetapi mereka bilang keadaannya parah. Dia meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dikatakan sebelum terlambat. Keheningan kuburan jatuh di perpustakaan. Keadilan ilahi atau karma telah bertindak lebih cepat daripada pengadilan manapun. Hardy menatap Sari. Dia meremas tangannya. Pergi, kata Sari. Pergi untuk menutup siklus. Kami akan ada di sini menunggumu. Hardy mengangguk. Dia menatap anak-anaknya yang tertidur sekali lagi, seolah untuk mengisi dirinya dengan kekuatan, dan berjalan keluar dari perpustakaan menuju matahari terbenam berdarah yang mewarnai langit, siap menghadapi monster sekarat, yang memberinya kehidupan, dan yang mencoba mengambilnya darinya. Berlangganan untuk melihat kesimpulan akhir, kata-kata terakhir Bernarda, janji terakhir Hardy, dan adegan masa depan yang akan membuat Anda menangis karena emosi. Udara sore telah berubah menjadi awan tebal dan beracun yang berbau karet terbakar, bensin tumpah, dan pinus yang hancur. Lampu merah dan biru ambulans dan patroli berputar, dengan panik melukis dinding batu pintu masuk rumah mewah itu dengan kedipan stroboskopik yang tampak seperti detak jantung sekarat. Hardy berjalan menuju kecelakaan itu. Sepatu kulit Italianya menginjak pecahan kaca dan potongan logam bengkok yang berkilauan seperti berlian hitam di aspal. Mobil ibunya, sedan lapis baja, yang harganya lebih mahal daripada seluruh kehidupan pekerja rata-rata, berpelukan dengan pohon ek berusia seabad. Dampaknya sangat merusak. Mesin itu mengepul mendesis seperti binatang sekarat. Para paramedis menyingkir ketika mereka melihat Hardy turun dengan kepala tertunduk sebagai tanda hormat atau mungkin ketakutan. Tuan de la Vega, kata salah satu dari mereka dengan suara teredam karena keseriusan situasi. Kami tidak bisa memindahkannya. Tulang punggungnya terluka. Dia mengalami pendarahan internal hebat. Dia meminta kami berhenti. Dia hanya ingin bicara dengan Anda. Hardy mengangguk dengan wajah datar. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan kesedihan. Dia merasakan kejernihan yang aneh dan dingin, seolah-olah kebakaran di perpustakaan juga telah membakar sarafnya. Dia mendekati jendela pengemudi, yang telah meledak menjadi 1000 keping. Di sana ada Bernarda, wanita bangsawan itu, wanita besi itu. Terjebak di antara kemudi dan kursi kulit krem, tubuhnya, yang selalu tegak dan sempurna, patah seperti boneka porselen yang dibuang. Darah menodai setelan Chanelnya dan menetes dari luka dalam di dahinya, merusak tatanan rambutnya yang rapi. Dia membuka matanya ketika merasakan kehadirannya. Matanya berkaca-kaca, berkabut karena rasa sakit dan kedekatan akhir, tetapi masih mempertahankan percikan kesombongan yang mendefinisikannya. Kamu datang, bisiknya. Setiap kata membutuhkan usaha besar yang disertai dengan gelembung darah di sudut bibirnya. Saya di sini, kata Hardy. Dia tidak membungkuk, tidak menggenggam tangannya. Dia berdiri menatapnya dari atas seperti hakim yang menjatuhkan hukuman. Apakah kamu membuat kesalahan? Bernarda terengah-engah terbatuk. Anak-anak itu lemah, mereka punya darah kotor. Wanita itu akan merampas segalanya darimu. Hardy menggelengkan kepalanya perlahan, merasakan belas kasihan yang tak terbatas, bukan untuk kematiannya, tetapi untuk hidupnya. Dia hidup dikelilingi emas dan mati sendirian, penuh kebencian. Tidak mampu melihat cinta, bahkan di napas terakhirnya. Tidak, Ibu, kata Hardy dengan suara tenang. Satu-satunya yang mencuri adalah kamu. Kamu mencuri 5 tahun dariku. Kamu mencuri tawa pertama anak-anakku. Kamu mencuri kedamaianku. Tapi kamu tidak punya kekuatan lagi. Saya membakar kertas-kertasmu. Saya membakar warisanmu. Bernarda mencoba tertawa, tetapi itu keluar sebagai erangan menyakitkan. Tanpa saya, kamu bukan apa-apa. Perusahaan itu, nama keluarga itu akan tenggelam. Kamu lunak, Hardy. Kamu selalu lunak seperti ayahmu. Itu sebabnya saya harus kuat untuk kalian berdua. Saya tidak lunak, jawabnya. Dan dia membungkuk, agar dia bisa melihat matanya dengan baik untuk terakhir kalinya. Saya seorang ayah dan seorang ayah melakukan apa saja untuk keluarganya, bahkan melupakan bahwa dia punya ibu. Bernarda membuka matanya karena terkejut. Ketakutan yang nyata, ketakutan akan kesendirian mutlak, akhirnya melintasi wajahnya. Dia mencoba mengangkat tangan ke arahnya, mungkin mencari pengampunan, mungkin mencoba berpegangan pada hidup, tetapi lengannya tidak merespons. Hardy, suaranya memudar,
menjadi bisikan tak terdengar. Saya takut, saya tahu, katanya tanpa bergerak. Beristirahatlah, kamu tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Bernarda menghela napas terakhir. Suara panjang dan mengguncang yang hilang di antara suara sirene. Kepalanya terkulai ke satu sisi. Matanya tetap terbuka, terpaku pada kehampaan, memantulkan lampu biru polisi. Hardy berdiri di sana selama 1 menit penuh, mengamati tubuh tanpa nyawa wanita yang memberinya kehidupan dan yang hampir mengambil alasan untuk hidupnya. Waktu kematian, 1942, kata para medis di belakangnya. Hardy berbalik membelakangi kematian dan menatap ke arah rumah mewah itu. Lampu di lantai atas menyala. Di jendela perpustakaan dia bisa melihat siluet Sari dengan anak-anak di sekelilingnya menunggu. Itulah kehidupan, itulah kebenarannya. Bawa dia pergi, perintah Hardy dan mulai berjalan kembali ke rumah. Hari-hari berikutnya berlalu seperti film, fast forward, buram dan kacau. Pemakaman Bernarda adalah acara sosial besar, penuh kemunafikan, bunga putih, dan mitra bisnis yang melihat jam tangan mereka. Hardy hadir mengenakan setelan hitam ketat dengan Sari di sisinya. Dia berubah, mengenakan gaun hitam sederhana dan elegan, memegang lengan suaminya dengan kuat. Mereka tidak membawa anak-anak. Hardy tidak mengizinkan mereka mendekati pemakaman bahkan sejauh 1 kilometer. Mereka tidak mengubur siapapun, katanya. Mereka hanya hidup. Ketika sekop tanah terakhir menutupi peti mati, Hardy merasa menutup buku horor untuk mulai menulis yang baru. Tetapi bekas luka tidak hilang dengan tanah. Pertempuran nyata dimulai di dalam rumah mewah itu. Malam-malam pertama neraka. Anak-anak terbangun sambil menangis, basah oleh keringat, putus asa mencari Mami dan Sari. Takut penyihir itu akan kembali membawa mereka ke kotak gelap. Hardy belajar menjadi ayah di parit-parit dini hari. Dia belajar bahwa Gabriel perlu lampu lorong dibiarkan menyala. Dia belajar bahwa Matteo hanya tenang jika mereka menyanyikan lagu tertentu tentang gajah yang berayun. Dia belajar bahwa Lukas menyembunyikan makanan di bawah kasur, dan dia harus duduk bersamanya malam demi malam menunjukkan kulkas yang penuh sampai anak itu mengerti bahwa kelaparan adalah hal di masa lalu. Dan dia belajar bahwa Daniel, yang bungsu, membutuhkan kontak fisik terus-menerus untuk merasa aman. Sari adalah mercusuar dalam badai itu. Dia bukan hanya ibu, dia adalah penerjemah trauma anak-anak. Dia mengajari Hardy cara membaca keheningan, cara memahami tatapan panik, cara bersabar ketika mereka memecahkan sesuatu secara tidak sengaja, dan menjadi ketakutan menunggu hukuman. Jangan berteriak padanya, kata Sari lembut ketika Hardy kehilangan kesabaran. Dia tidak mengerti kemarahan normal. Baginya, kemarahan adalah bahaya kematian. Dan Hardy, pria yang memecat eksekutif tanpa berkedip, menarik napas dalam-dalam, berlutut dan meminta maaf kepada anak-anak berusia 4 tahun. Perlahan rumah itu berubah. Perabotan antik dan tidak nyaman disumbangkan atau disimpan. Ruang tamu utama, dulunya museum kedinginan, dipenuhi karpet berwarna mainan plastik, balok, Lego, yang merupakan jebakan mematikan bagi kaki telanjang, dan gambar-gambar yang ditempel dengan selotip di dinding stuko Venesia. Keheningan kuburan digantikan oleh tawa, teriakan, tangisan, dan musik kartun. Setahun kemudian, matahari bersinar dengan intensitas mulia di halaman belakang rumah mewah de la Vega. Rumput, yang sebelumnya diatur dengan presisi militer, di mana dilarang menginjak, sekarang usang dalam tambalan tidak teratur karena penggunaan sepeda baru yang konstan, bola sepak, dan 4 pasang kaki tanpa lelah. Ada meja panjang yang ditata di bawah naungan pohon, ditutupi taplak meja berwarna cerah yang tidak ada hubungannya dengan linen Mesir di masa lalu. Balon biru dan emas melayang terikat pada kursi. Hardy berdiri di dekat panggangan dengan celemek bertuliskan, Sang Bos, ternoda saus, barbecue membalik hamburger, dengan keahlian yang akan membuat mantan rekan klub countrynya terkejut. Dia terlihat berbeda. Dia punya beberapa uban lagi di janggutnya, tetapi garis kepahitan di sekitar mulutnya telah hilang, digantikan oleh kerutan karena tertawa. Ayah, lihat, tanpa tangan, teriak Gabriel. Dari sepeda barunya, Hardy berbalik tersenyum. Saya lihat, jagoan, hati-hati dengan mawar ibu. Sari keluar dari dapur membawa piring besar, diikuti oleh 2 pelayan baru yang tersenyum dan mengobrol dengan gembira. Suasana teror yang patuh telah hilang dari rumah itu. Sari mengenakan gaun musim panas kuning, rambutnya tergerai menari tertiup angin. Dia tampak berseri-seri, puas, pemilik dirinya, dan lingkungannya. Dia meletakkan piring di tengah meja. Itu bukan steak panggang, bukan salad gourmet,
Itu adalah tumpukan nasi kuning yang mengepul, cerah, dan mulia. Keempat anak itu, yang sekarang berusia 5 tahun dan lebih tinggi, lebih sehat, dan dengan pipi memerah karena nutrisi yang baik, menghentikan permainan mereka serempak ketika melihat piring itu. "Nasi emas!" teriak mereka serempak berlari menuju meja seperti gerombolan kecil banteng. Hardy meletakkan penjepit barbeque dan mendekati istrinya. Dia memeluk pinggangnya, mencium pipinya. "Saya pikir hari ini kalian mau pizza," katanya di telinga wanita itu. Sari tersenyum menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. "Mereka minta nasi," mereka bilang agar tidak lupa. "Dan untuk merayakan? Merayakan apa?" tanya Hardy. "Bahwa hari ini setahun yang lalu kamu pulang lebih awal," jawabnya berbalik untuk menatap matanya. Tangannya membelai wajah pria itu. "Bahwa hari ini setahun yang lalu kamu melihat kami. Benar-benar melihat kami." Hardy merasakan emosi naik ke tenggorokannya. Dia melihat anak-anaknya duduk di meja. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian yang terbuat dari kemeja lama. Mereka mengenakan pakaian olahraga bermerek. Mereka bersih, sehat. Tetapi yang paling penting adalah apa yang tidak terlihat. Mereka tidak takut lagi. Mereka saling mendorong, tertawa, mencuri roti, bertindak dengan keangkuhan polos anak-anak yang tahu bahwa mereka dicintai tanpa syarat. "Ayah, ayo, panggil Matteo." Mami Sari membuat nasi dengan sosis kali ini. Hardy duduk di kepala meja. Sari duduk di sebelah kanannya. Mereka menyendok nasi. Warna kuning cerah yang sama, aroma kunyit dan rumah yang sama. Tetapi rasanya bukan lagi soal kelangsungan hidup, itu adalah kemenangan. Hardy mengangkat gelas limunnya. "Saya ingin bersulang," katanya. Anak-anak mengangkat gelas plastik mereka dengan keseriusan komikal. "Untuk Mami Sari," kata Hardy menatap wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. "Karena dia mengajari kita bahwa emas bukanlah apa yang berkilau di bank. Emas adalah apa yang kita miliki di piring ini dan di meja ini." "Untuk Mami," teriak anak-anak. "Dan untuk Ayah," tambah Sari pelan, "yang datang menyelamatkan kita dari naga." Mereka minum, tertawa, dan makan. Hardy mengamati pemandangan itu merekam setiap detail dalam ingatannya. Dia memikirkan ibunya, tentang kesepian ambisinya, dan kemudian melihat kekacauan bahagia di sekelilingnya. Dia akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejati tidak diwariskan, itu dibangun. Itu dimasak dengan api kecil, dengan kesabaran, dengan pengampunan, dan kadang-kadang dengan sedikit nasi murah berwarna kuning. Tiba-tiba, Daniel, dengan mulut penuh makanan, menarik lengan Hardy. "Ayah, kalau saya besar boleh kerja dengan bapak di kantor besar." Hardy tersenyum menyeka wajahnya dengan serbet. "Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu mau. Dani, astronot, dokter, pelukis. Tetapi pertama-tama kamu harus menghabiskan nasimu." Matahari mulai terbenam mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu, memantulkan warna nasi di meja. Keluarga De La Vega terluka, tetapi utuh. Tidak sempurna, tetapi nyata. Tinggal di sana, menikmati kesederhanaan bersama, sementara rumah mewah di belakang mereka berhenti menjadi kuburan untuk akhirnya menjadi rumah. Dan begitulah miliarder yang suatu hari datang tanpa pemberitahuan dan hampir mati karena apa yang dilihatnya, menemukan bahwa apa yang sebenarnya dia temukan bukanlah masalah untuk disembunyikan, tetapi harta karun yang telah dia cari sepanjang hidupnya tanpa menyadarinya. Tamat.